Legenda Petani Immortal episode 10. Nama asli nelayan itu adalah Yu Jun. Ia mengelola restoran bernama Chuan Fu Fish King di kota kabupaten. Bisnisnya berjalan baik, tetapi rasa ikan hasil budidaya biasa terlalu buruk, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa pelanggan. Oleh karena itu, ia sangat membutuhkan ikan hasil tangkapan liar lokal untuk mencoba mengubah kesan pelanggan terhadap restorannya. Setelah menutup telepon, Li Yunfei berkata kepada orang tuanya, "Aku akan mengambil jaring kecil dan pergi ke kolam di selatan untuk menunggu mereka. Kalian siapkan jaring besar dan pompa air, kita belum perlu membawanya. Kita akan membawa barang-barang lainnya setelah mereka memastikan ingin membeli ikan. Tapi mereka bukan pedagang ikan, jadi meskipun mereka membeli, kemungkinan besar mereka tidak akan membeli banyak. Lagi pula, ikan bukanlah sayuran. Mereka tidak hidup lama setelah ditangkap, dan menyimpannya di tempat dingin akan memengaruhi rasanya. Baiklah, terserah kalian. Tapi kalau mereka benar-benar menginginkannya, jangan minta harga terlalu tinggi. Harga sekitar itu saja sudah cukup," kata Tuan dan Nyonya Li kepada putra mereka saat ia bergegas keluar. "Jangan khawatir, para pedagang itu tidak bodoh. Kesepakatan hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak bersedia," kata Li Yunfei, sambil membawa jaring keluar dari halaman, dengan koin emas dan tembaga mengikuti di belakangnya. Begitu Li Yunfei sampai di kolam, dia melihat sebuah truk pikap hitam mendekat dari arah selatan. Pengemudinya mengemudi perlahan dan berhenti mendadak saat melihat lokasi konstruksi. Seorang pria parubaya bertubuh tegap di kursi penumpang hendak menelepon ketika dia melihat Li Yunfei melambaikan tangan kepadanya. Dia segera membalas lambaian tangan dan keluar dari truk. "Apakah Anda Li Yunfei, pelindung naga azur?" Pria itu cukup tinggi, sekitar 1,8 meter, dan bertanya dengan suara lantang begitu dia keluar dari mobil. Li Yunfei terkejut, lalu tertawa. Pria yang menggabungkan nama daring dan nama aslinya ini ternyata cukup lucu. Pelindung naga biru? Apakah dia membuat film bela diri atau film gangster? "Saudara Yu, kan? Saya Li Yunfei. Selamat datang di desa keluarga Li kami." Li Yunfei menjabat tangan Yu Jun. Ia memperhatikan bahwa pria ini memiliki sikap layaknya seorang militer. Ia berjalan dengan langkah tegap, punggungnya lurus, dan tangannya kapalan tebal. Yu Jun memang seorang veteran. Selama percakapan mereka, Li Yunfei mengungkapkan bahwa ia memiliki kejujuran dan ketegasan seorang prajurit. Setibanya di kolam, ia langsung menebar jaring di area yang tidak ditumbuhi tanaman air. Jaring itu tidak dilemparkan dengan sempurna membentuk lingkaran, tetapi Yu Jun tertawa dan mengatakan itu disengaja. Dia takut menangkap terlalu banyak ikan dan merusak sisiknya. Dia hanya membutuhkan beberapa jenis ikan yang berbeda untuk mencicipinya. Ia tampak sangat profesional dalam hal ini. Sambil menarik jaring, ia memberitahu Li Yunfei bahwa ayahnya dulunya seorang ahli ikan, bekerja sebagai kepala koki di Hotel Bintang 5 di ibu kota provinsi, dan keluarganya juga pernah menjalankan bisnis makanan laut. Ia bahkan pernah memelihara ikan bersama kakeknya ketika masih kecil. Saat jaring ditarik, benar saja, ada lebih dari selusin ikan yang meronta-ronta di dalamnya. Ada 6 atau 7 ikan yang beratnya 4 atau 5 pon, yang merupakan berat normal. Sisanya adalah ikan mas koki yang beratnya sekitar 1 pon masing-masing dan beberapa ikan kecil lainnya. Tetapi yang paling menarik perhatian adalah ikan mas kepala besar yang beratnya lebih dari 10 pon. Ikan itu sangat ganas dan bisa melompat hingga setengah tinggi badan seseorang saat jaring ditarik ke darat. Mata Yu Jun langsung berbinar, dan dia berseru, "Wow, ikan ini benar-benar luar biasa. Bahkan lebih kuat dari ikan liar. Tadi aku kesulitan menariknya dengan jaring. Tapi bagaimana bisa kau punya ikan sebesar ini di kolammu? Pasti sudah dipelihara selama beberapa tahun, kan?" Li Yunfei menjelaskan, "Kami menarik jaring besar setahun sekali, tetapi kolamnya tidak pernah dikeringkan, jadi ada cukup banyak ikan besar yang lolos dari jaring. Ada juga seekor kura-kura seberat sekitar 20 pon di sini. Tetapi kami tidak menjual kura-kura atau belut itu. Kami sudah sepakat sebelumnya. Ikan air tawar lainnya bisa ditimbang bersama-sama." "Haha, adik kecil, kau terlalu licik. Kau tidak mau menjual 2 ikan paling berharga di antara ikan-ikan campuran itu. Bagaimana aku bisa membelinya?" Yu Jun tertawa, tetapi tangannya tidak berhenti. Dia mengeluarkan seekor ikan karper rumput seberat lebih dari 5 pon dari jaring, mengikis sisiknya dengan pisau lipat Swiss Army, dan membuat sayatan pada ikan hidup itu. Sepotong daging ikan seputih salju, setipis kertas nasi, dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali, senyum puas muncul di wajahnya. Saat menelan, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berseru, "Ikan yang enak." Dagingnya benar-benar kenyal. Yang paling menakjubkan adalah tidak ada sisa sama sekali. Dagingnya meleleh di tenggorokanku. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan kembali ikan yang masih hidup itu ke dalam jaring. Lalu mengambil ikan mas seberat 4 atau 5 pon dan mencobanya dengan cara yang sama. Hasilnya bahkan lebih lezat daripada ikan mas rumput, dan sama sekali tidak berbau amis. Kebiasaan makannya berupa potongan ikan mentah menarik perhatian para pekerja konstruksi,
yang menunjuk dan berbisik tentangnya, sesekali terkekeh. Namun, ia segera diketahui oleh mandor, menerima beberapa teguran, dan kembali ke posnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, para buruh desa tidak terpengaruh oleh mandor. Ketika mereka melihat Li Yunfei membawa orang-orang untuk melihat ikan, mereka semua menasihati, "Fua, musim ini tidak cocok untuk menjual ikan. Kalau bukan tahun baru, setidaknya festival pertengahan musim gugur, kan? Ikan sekarang terlalu kecil dan tidak akan laku dengan harga bagus. Ikan-ikan ini sudah tidak kecil lagi. Setelah menjual ikan-ikan ini, saya berencana untuk memelihara lebih banyak belut dan kura-kura. Saya sudah membicarakannya dengan keluarga saya, dan orang tua saya setuju." Li Yunfei telah menuangkan banyak air dari mata air luar angkasa ke dalam kolam, dan ikan-ikan di kolam itu jauh lebih besar daripada ikan-ikan di rumah tangga biasa. Ikan-ikan itu, yang juga berumur 1 tahun, telah tumbuh hingga 4 atau 5 pon, atau bahkan 5 atau 6 pon, sementara ikan-ikan di rumah tangga biasa hanya memiliki berat sedikit di atas 3 pon, dan mungkin hanya akan tumbuh hingga sekitar 5 pon menjelang tahun baru. Karena orang tua Li Yunfei juga setuju untuk menjual ikan tersebut, penduduk desa berhenti ikut campur, karena khawatir Li Yunfei yang masih muda akan ditipu oleh pedagang yang tidak jujur di kota. Li Xiao, yang sedang membantu di dapur lokasi konstruksi, berlari mendekat dan melihat Yu Jun menikmati irisan ikan mentah. Mulutnya berair, dan dia mencondongkan tubuh ke arah Li Yunfei, berbisik, "Kakak Fua, izinkan aku mencoba irisan ikan mentah. Aku selalu mendengar orang bilang irisan ikan mentah itu enak. Aku diam-diam pernah mencicipinya, dan rasanya sangat amis sampai hampir muntah. Bos kota ini sangat menikmati irisan ikan mentah. Apakah karena ikanmu sangat enak? Sekental apapun ikannya, selalu ada kemungkinan terinfeksi parasit, jadi Li Yunfei umumnya tidak mencoba memakannya mentah-mentah. Namun, karena Chef Li ingin memakannya, Li Yunfei tidak ingin mencegahnya. Dia meminjam pisau Yu Jun, mengiris beberapa potong, dan meletakkannya di tangan Chef Li. Li Yunfei memiliki indera yang tajam, dan keahliannya dalam mengiris ikan sama sekali tidak kalah dengan Yu Jun. Yu Jun sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya, dia menatap Li Yunfei dengan serius. Dia tidak menyangka pemuda itu bisa memotong daging dengan begitu rapi. Dia juga merasa aura pemuda itu sangat aneh dan berbeda dari orang biasa. Namun, Chef Li tidak mengamati dengan saksama. Setelah mendapatkan sashimi, ia langsung memasukkannya ke mulut, mengunyah beberapa kali, dan berseru, "Astaga, enak sekali. Ternyata apa yang mereka katakan di radio itu benar. Sashimi bahkan lebih enak daripada ikan yang dimasak." Tak bisa berkata-kata. Dan ini seharusnya tradisi kuliner keluarga? Mereka bahkan tidak tahu bahwa sashimi tradisional adalah sashimi salmon, disajikan dengan kecap dan wasabi, dan rasanya sangat enak. Makan irisan ikan air tawar mentah tanpa bumbu apapun? Apa enaknya? Setelah dimasak, orang-orang bodoh ini akan sangat malu atas pujian mereka sebelumnya. Setelah mencicipi beberapa jenis ikan, Yu Jun menyimpan pisaunya dan bertanya dengan penasaran, "Anak muda, apakah semua ikan yang kau budidayakan di sini berkualitas bagus seperti ini?" Li Yunfei berpikir sejenak, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Chef Li menyela, "Haha, sungguh lelucon. Jika setiap ikan yang kau budidayakan sana ini, apakah aku akan takjub dengan betapa enaknya sashimi? Ada kolam ikan kecil di belakang rumahku. Kami memberi mereka pakan ikan, jadi mereka tumbuh cukup cepat. Kami menggunakan ikan dari sana untuk jamuan makan kami, tetapi rasanya tidak terlalu enak. Tidak bisa dibandingkan dengan ikan hasil budidaya bebas atau ikan liar, apalagi dengan ikan-ikan ini." Li Yunfei juga menyarankan, "Jika Anda tidak terburu-buru, saya bisa mengajak Anda berkeliling dan membiarkan Anda mencicipi ikan yang dibudidayakan dengan metode berbeda." Kebetulan sekali, muncullah seorang peternak budidaya perikanan skala besar. Mengikuti arahan Li Yunfei, Yu Jun melihat seorang pemuda agak gemuk melaju kencang ke arah mereka dengan sepeda motor roda 3. Dengan suara decitan, ia mengerem di tepi kolam dan berteriak kepada Li Yunfei, "Fua, kudengar para pedagang ikan dari kota datang untuk membeli ikan? Berapa harganya?" Yu Jun tertawa dan berkata, "Saya bukan pedagang ikan. Saya membeli ikan untuk restoran saya sendiri. Namun, restoran itu juga menjual ikan hidup. Permintaannya tidak besar, tetapi harus ikan berkualitas tinggi. Saya tidak membeli ikan biasa." Li Zuang berlari menghampirinya untuk menawarkan sebatang rokok, sambil tertawa berkata, "Haha, bos ini benar-benar bercanda. Ikan hanyalah ikan. Ada perbedaan antara ikan budidaya dan ikan liar. Tidak ada yang namanya ikan kelas atas. Saya telah mengelola lebih dari 10 hektar tambak ikan, yang dianggap sebagai ikan budidaya, tetapi kepadatan penebarannya rendah, hampir seperti ikan yang dibiarkan bebas berkeliaran. Rasanya enak, dan semua pedagang ikan di kota senang berbisnis dengan saya. Tambak ikan Fua hanya 3 atau 4 hektar, dan kepadatan penebarannya sangat rendah. Jika Anda ingin melihat ikan, Anda harus datang ke tambak ikan saya." Li Yunfei selalu membenci perilaku mencuri pelanggan seperti ini,
yang merupakan salah satu alasan mengapa dia dan Li Zuangzuang tidak bisa akur. Seandainya ayah Li Zuangzuang bukan kepala desa, Li Yunfei pasti sudah menampar wajahnya. Yu Jun tersenyum, sepenuhnya memahami maksud Li Zuangzuang, tetapi tidak menyinggungnya. Sebaliknya, dia senang melihat mereka berkompetisi. Baiklah, karena masih pagi, aku akan melihat-lihat. Kakak Yunfei, ikut aku, mungkin kita akan kembali kepadamu nanti. Chef Li melanjutkan, jika Anda mencari kualitas, Anda pasti harus kembali ke sini. Karena ikan yang dibudidayakan Li Zuangzuang bahkan lebih buruk daripada ikan saya. Ikan-ikan itu dipelihara secara bebas, dan dia membawa pulang satu truk penuh pakan dari kota setiap hari. Ikan itu rasanya seperti pakan. Dasar bajingan, Chef Li, pernahkah kau makan pakan atau ikan buatanku? Kalau kau terus mengoceh omong kosong, aku akan menghajarmu. Li Zuangzuang sedikit kesal ketika kebenaran terungkap, tetapi dia tetap mengatakannya dengan nada bercanda. Melihat bahwa ia ingin mengintimidasi Chef Li, Li Yunfei segera membelanya, berkata, minggir. Siapa yang akan kau pukul di sini? Biarkan aku membereskan dulu. Lalu aku akan menemani Bos Yu ke peternakan ikanmu untuk melihat seberapa jauh ikanmu lebih baik daripada ikanku. Hehe, aku tidak bilang itu jauh lebih kuat, hanya saja skalanya lebih besar. Bahkan jika kesepakatan gagal, kita masih bisa berteman, kan? Aku hanya mengirim beberapa pemilik bisnis dari kota untuk melihat-lihat, aku tidak mencoba mencuri bisnismu. Li Zuangzuang merasa sedikit bersalah, dan dia biasanya agak takut pada Li Yunfei, jadi dia tertawa canggung dan tidak berani membantah. Li Yunfei mengambil ikan-ikan yang dagingnya sedikit berkurang dari jaring dan menyerahkannya kepada Chef Li untuk diolah, sambil berkata, ikan-ikan ini sebaiknya dimasak terpisah, lebih baik menggunakan metode yang berbeda. Kita akan kembali lagi nanti untuk mencicipi ikan yang sudah dimasak. Ikan yang dimasak rasanya beberapa kali lebih enak daripada ikan mentah. Kualitas masakanmu menentukan harga ikan ini, jadi kamu harus sepenuh hati memasaknya. Jangan khawatir, Kakak Fua, kemampuan memasakku jauh lebih baik daripada ayahku. Tunggu saja dan lihat. Setelah mengatakan itu, Chef Li menatap tajam Li Zuangzuang sebelum membawa beberapa ikan besar dan dengan gembira kembali ke dapur sementara di lokasi pembangunan. Haha, kalau begitu aku akan ditraktir siang ini. Aku masih punya 2 botol Jianan Chun Lanjiao di mobilku. Nanti akan kubawa ke bawah agar semua orang bisa mencicipinya. Yu Jun, yang mengamati dari samping dengan saksama, menyadari bahwa bahkan pendatang baru yang agak gemuk itu takut pada Li Yunfei, yang berarti Li Yunfei cukup bergengsi di antara teman-temannya dan memiliki kepribadian yang agak tegas. Karena itu, dia akan menyesuaikan kata-kata dan tindakannya dan tidak akan berdebat dengan orang seperti itu untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tidak perlu. Aku punya minuman keras Wu Liang Ye berusia 10 tahun di rumah. Hanya itu yang rasanya cukup enak untuk ikan yang kupelihara di kolamku. Li Yunfei menyiratkan bahwa Jianan Chun Lanjiao tidak enak rasanya. Minuman keras kemasan itu, yang harganya lebih dari 200 yuan per botol, tidak memiliki banyak rasa minuman keras asli kecuali rasa buatan. Yu Jun terkejut sekaligus diam-diam tidak senang. Ia menganggap Li Yunfei terlalu sombong. Kau hanyalah seorang pemuda dari desa pegunungan. Apakah kau benar-benar mau minum sebotol Jianan Lanjiao yang harganya lebih dari 200 yuan? Dan kau benar-benar berpikir Lanjiao itu terlalu murahan? Xiao Wu Liang Xiao? Dilihat dari namanya, itu pasti minuman keras lokal yang diproduksi dalam jumlah kecil. Seberapa enaknya? Aku harus mencoba. Xiao Wu Liang Xiao berusia 10 tahun, ini nanti, pikir Yu Jun. Masing-masing dengan pemikiran mereka sendiri, kelompok itu menaiki sepeda motor roda 3 Zongshen milik Li Zuangzuang dan menuju ke utara. Jaraknya sekitar 4 atau 5 mil dari kolam Li Yunfei. Di sana terdapat hamparan air yang luas, dengan kolam-kolam yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, jauh lebih banyak daripada di selatan. Beberapa kolam memiliki pemilik, sementara yang lain dimiliki oleh desa. Jika Anda ingin menyewa salah satunya, Anda dapat membayar biaya yang sangat rendah kepada desa. Jika Li Yunfei ingin menyewa sebuah kolam, dia tidak akan melakukannya di utara. Ada beberapa kolam lain di selatan kolam keluarganya, membentuk lingkaran yang terputus-putus di sekitar bukit kecil di belakangnya. Jika dia menyewa satu kolam, dia bisa menghubungkan beberapa kolam kecil tersebut untuk menciptakan operasi budidaya perikanan skala besar. Begitu Li Zuangzuang memasuki tambak ikannya, hembusan angin bertiup dan ia mencium bau amis. Hal ini membuat Li Yunfei, yang memiliki indera yang tajam, mengerutkan kening. Dengan lingkungan seperti ini, bagaimana mungkin ia berani bersaing dengannya dalam bisnis ikan air tawar berkualitas tinggi? Yu Jun tidak mencium bau amis, tetapi ketika dia sampai di kolam, dia melihat bahwa permukaan kolam kosong, tanpa tanaman air, dan hanya busa pakan yang mengapung di tepi kolam, sehingga dia memahami metode pembiakan di sini. Ikan-ikan tersebut dibudidayakan dalam kepadatan yang sangat tinggi, dengan aerator yang ditempatkan secara berkala. Meskipun demikian, ikan-ikan tersebut sering muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen yang langka dengan rakus. Demi profesionalisme, Yu Jun tidak langsung pergi.
Ia menggunakan metode yang sama untuk menangkap beberapa ikan, mengiris beberapa potong daging ikan dengan pisau militer, dan bersiap untuk mencicipinya. Ia hanya menggigit sekali sebelum memuntahkannya. Rasanya seperti busa, amis, dan hambar. Apalagi menelannya, membuatnya mual. Seperti yang dikatakan Chef Lee, daging ikan itu rasanya seperti makanan ternak. Hehe, kita semua ahli di sini. Jadi saya tidak akan banyak berkomentar tentang kualitas ikan ini. Ikan hasil budidaya, yang dibesarkan dengan pakan, telah kehilangan rasa aslinya. Menjualnya di pasar ikan adalah pilihan yang bagus, tetapi itu tidak sesuai dengan posisi Raja Ikan Sichuan, saya. Seperti yang Anda ketahui, Sanatorium Xiao Tangshan sangat dekat dengan kota kabupaten kita, dan beberapa orang tua terhormat di sana lebih menyukai makanan berkualitas tinggi. Harga bukanlah masalah bagi mereka. Yu Jun berbicara dengan halus, tetapi penolakannya sangat jelas. Dia memandang rendah ikan yang dibudidayakan oleh Li Zuangzuang. Wajah Li Zuangzuang berubah muram. Ia berkata dengan marah, beginilah rasa ikan hasil budidaya. Apakah kau bisa membedakannya dari ikan liar? Tapi ikan budidaya saya murah, hanya beberapa yuan per pon. Sedangkan kau tidak bisa membeli ikan liar dengan harga kurang dari 10 yuan. Yu Jun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan serius, ikan liar memang sangat mahal, dan juga terbagi dalam berbagai tingkatan. Saya pernah membeli ikan liar dengan harga lebih dari 10 yuan per kati dan juga lebih dari 20 yuan per kati. Tetapi tidak mudah menemukan sumber barang yang stabil. Bukan karena saya tidak mampu membelinya. Saya mendengar bahwa tempat Anda paling dekat dengan Sungai Xiandai, jadi saya ingin mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah ada yang bisa membudidayakan ikan yang rasanya paling mendekati ikan liar dari Sungai Xiandai. Li Zuangzuang bertanya dengan sinis, jadi benar-benar ada orang yang punya banyak uang dan hanya membeli barang mahal, bukan yang murah? Ikan air tawar yang harganya lebih dari 20 yuan per pon, ikan jenis apa itu? Kura-kura liar atau apa? Yu Jun berkata, bos muda ini bercanda. Kura-kura liar dijual lebih dari 20 yuan per pon, saya akan membeli semuanya, sebanyak yang Anda mau. Ikan liar yang saya maksud hanyalah ikan air tawar biasa, seperti ikan karper rumput, ikan karper perak, ikan karper kepala besar, ikan karper biasa, DLL. Asalkan kualitasnya memenuhi persyaratan saya, semuanya bisa dijual dengan harga ini. Li Zuangzuang menantangnya, sambil menunjuk Li Yunfei dan berkata, berapa harga yang akan kau bayar per kilogram untuk ikan yang dia budidayakan? Yu Jun ragu sejenak, tetapi tetap berkata dengan tegas, sulit untuk mengatakannya. Kita akan membicarakan harganya setelah kita mencicipi ikan yang sudah dimasak. Tapi saya jamin harganya pasti tidak akan lebih rendah dari ikan liar biasa. Seperti seorang istri yang dikhianati dan ditinggalkan 18 kali. Li Zuangzuang berteriak, mengapa? Mengapa ikannya bisa dijual dengan harga ikan liar? Sedangkan ikan saya bahkan tidak bisa dijual dengan harga pasar? Li Yunfei tak tahan lagi dan berkata dengan tenang. Berdasarkan kualitas, rasa, dan reputasi pribadi saya, jika saya bisa menjual sayuran saya seharga 10 yuan per pon, saya bisa menjual ikan hasil budidaya saya seharga 20 yuan per pon, atau bahkan lebih. Li Zuangzuang juga merasa cemas dan mencibir. Menjual sayuran seharga 10 yuan per pon? Kau membual. Apa kau pikir aku akan percaya apa yang kau katakan jika itu berasal dari Erlengzi dan Li Dazui? Percaya atau tidak, itu urusanmu, dan apakah aku bisa menjualnya atau tidak, itu urusanku. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu di sini. Dengan energi ini, sebaiknya kau belajar cara meningkatkan rasa ikan budidaya. Ketika produk perairan kota Qinglong menjadi merek di masa depan, kami tidak akan menerima ikan dengan kualitas seperti milikmu. Li Yunfei tanpa sengaja mengungkapkan sedikit ambisinya. Tujuannya adalah untuk mempromosikan produk perairan dan sayuran bermerek, serta mempromosikan lingkungan alam seluruh kota Qinglong. Apakah aku perlu kau mengajariku cara beternak ikan? Kalau kau tidak mau membelinya, para pedagang makanan laut di kota akan membelinya. Kata Li Zuangzuang dengan nada menantang. Setelah berdebat sejauh ini, tidak perlu melanjutkan percakapan. Li Yunfei berbalik dan pergi, tidak ingin mengajari orang bodoh ini pengetahuan ekonomi paling dasar sekalipun. Dia menduga orang bodoh itu akan memohon untuk bergabung dan mengubah metode pertaniannya begitu melihat manfaat merek tersebut. Yu Jun diam-diam terkejut dengan ambisi Li Yunfei. Jika sayuran hijau dan produk perairan berkualitas tinggi diubah menjadi merek terkenal, keuntungan ekonominya pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Pemerintah daerah juga akan senang melihat hal ini terjadi. Karena itu akan menjadi sebuah prestasi nyata. Setelah meninggalkan tambak ikan Li Zuangzuang, keduanya pergi ke beberapa kolam ikan lepas pantai di dekatnya untuk mencoba sashimi. Karena kualitas air yang lebih baik dan kepadatan penebaran yang lebih rendah, ikan-ikan tersebut lebih baik daripada ikan dari tambak Li Zuangzuang, tetapi masih jauh lebih rendah kualitasnya daripada ikan dari tambak Li Yunfei. Yu Jun menolak untuk mempercayainya dan akhirnya pergi ke Sungai Xiandai. Perairan tengah Sungai Xiandai tidak ditumbuhi tanaman air, tetapi beberapa meter dari tepi sungai, terdapat lapisan gulma yang tebal.
Menebar jaring tidak cocok di lingkungan ini, jaring akan tersangkut di gulma. Karena tidak ada pilihan lain, Li Yunfei kembali untuk mengambil pancing. Setelah beberapa puluh menit, mereka berdua menangkap 3 ikan besar dengan berat masing-masing 4 atau 5 pon, dan beberapa ikan kecil sepanjang sumpit. Setelah mencicipinya, ternyata rasanya jauh lebih buruk daripada ikan di rumah Li Yunfei. Apa yang terjadi? Yu Jun hampir tak percaya dengan apa yang dikatakannya dan bertanya dengan heran. Mengapa ikan yang kau budidayakan rasanya lebih enak daripada ikan liar di Sungai Xiandai? Ketika hal ini disebutkan, wajah Li Yunfei menunjukkan sedikit kebanggaan. Hehe, ini bisa dirahasiakan. Ini adalah teknik pembiakan unik keluarga kami, tetapi benar-benar ramah lingkungan dan bebas polusi. Ini satu-satunya di dunia, tetapi harganya juga tidak mahal. Harganya hanya setara dengan harga ikan liar biasa. Berapa harganya? 10 yuan per jin? Yu Jun juga memiliki kelicikan seorang pebisnis, jadi dia menyebutkan harga yang sangat rendah, menanyakan harga ikan liar biasa. Li Yunfei tersenyum percaya diri dan berkata, hehe, aku tidak akan menjualnya kurang dari 20 yuan per ekor. Paviliun Shuxiang dan Fumanlo di kota sangat tertarik dengan ikan yang aku budidayakan. Dalam beberapa hari, bos mereka mungkin akan datang untuk membelinya. Kamu bisa mempertimbangkannya. Terlepas dari apakah kesepakatan itu tercapai atau tidak, aku akan menyediakan makan siang. Yu Jun tidak marah. Dia punya standar harga sendiri. Dia berkata, haha, anak muda, harga yang kau tawarkan agak terlalu tinggi. Tadi saya sebutkan ditambah ikan milik pria gemuk itu bahwa saya pernah membeli ikan liar dengan harga lebih dari 20 yuan per jin. Tetapi itu adalah ikan mas rumput liar besar, beratnya 40 atau 50 jin. Saya memberi pria itu 28 yuan per jin, tetapi saya jelas untung. Tetapi ikan di kolammu hanya berbobot 5 atau 6 jin, jadi pasti tidak akan laku dengan harga itu. Jangan dulu kita bahas harga, mari kita cicipi ikannya dulu. Li Yunfei menyimpan pancingnya, memasukkan ikan liar yang baru saja ditangkapnya ke dalam ember, dan membawanya menuju kolam selatan. Dia yakin dengan ikannya, dia tidak akan kesulitan menjualnya. Begitu Paviliun Shuxiang dan Fumanlo mengetahui bahwa dia telah menjual ikan itu kepada orang lain, mereka mungkin akan langsung memutuskan aliansi mereka dan bergegas untuk membelinya. Oleh karena itu, meskipun Li Yunfei menjual beberapa ikan hari ini, dia tidak akan menjual terlalu banyak, terutama karena Paviliun Shuxiang dan Fumanlo sangat membutuhkannya. Melihat Li Yunfei tampak tenang dan sama sekali tidak cemas, Yu Jun merasa sedikit khawatir dan tidak yakin apa yang dipikirkan Li Yunfei. Keduanya kembali ke lokasi konstruksi. Belum waktunya para pekerja makan, dan bahkan sebelum memasuki dapur, mereka sudah bisa mencium aroma ikan yang menggoda. Beberapa ikan terhampar di atas meja besar. Chef Li dan Chef Li duduk termenung di meja. Mata mereka tertuju pada ikan-ikan itu. Beberapa kali mereka ingin memakannya, tetapi mereka menahan diri. Li Yunfei merasa geli dan tertawa dari ambang pintu. Kalian berdua kan koki, jadi kalau mau mencicipi sesuatu, kalian bisa mencicipinya sesuka hati, kan? Kenapa terburu-buru sekali? Tidakkah kalian mau mulai memasak? Ketika Chef Li melihat Li Yunfei muncul, dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum malu, hehe, aku tidak bisa menerimanya. Aku sudah memasak hampir sepanjang hidupku, dan ini pertama kalinya aku melihat ikan yang begitu harum. Begitu menyentuh minyak, ikan itu mengeluarkan aroma yang luar biasa, membuatku ngiler. Chef Li cukup belak-belakan. Dia berlari mendekat dan berkata, menurutku, kita sebaiknya makan ikan kecil itu dulu. Cara memasaknya sama saja. Kita bisa membiarkan ikan besar itu. Tapi ayahku tidak setuju, dan aku tidak bisa mengubah pikirannya. Jadi aku sangat cemas sampai menggaruk kepalaku. Kalau kau tidak segera kembali, aku mungkin akan mengambilnya. Haha, kalau begitu jangan ragu-ragu. Semuanya cuci tangan dan makan. Aku akan pergi ke gubuk beratap jerami untuk mengambil 2 botol anggur berkualitas. Li Yunfei berkata, memberi instruksi kepada Chef Li untuk menghibur Yu Jun. Dia berpura-pura pergi ke gubuk beratap jerami untuk mengambil anggur, tetapi sebenarnya, begitu masuk, dia mengeluarkan 2 botol minuman keras Wuliangye berusia 10 tahun dari sebuah ruangan kecil, membawa 1 di masing-masing tangan, dan kembali ke dapur sementara. Ketika Yu Jun melihat 2 botol keramik tanpa label di tangan Li Yunfei, ekspresi aku sudah menduga muncul di wajahnya. Dia tidak yakin dan tidak berpikir bahwa anggur seperti itu layak diperhatikan. Namun begitu gabusnya dibuka, aroma unik dan kaya langsung menyebar, memenuhi seluruh ruangan dengan wangi anggur tua. Bahkan orang yang tidak minum anggur pun akan tertarik dengan aroma ini. Chef Li dengan cepat mengambil gelas, menuangkan minuman ke dalam gelasnya hingga penuh, dan berkata dengan bersemangat, apakah ini minuman keras Wuliangye kesayangan paman kelimamu? Astaga, botol ini pasti sudah disimpan setidaknya selama 10 tahun. Kalau tidak, aromanya tidak akan sekuat ini. Kau tidak tahu? Orang tua ini biasanya memperlakukan minuman keras ini seperti harta karun dan jarang meminumnya. Pada tahun ketika kakakmu menikah, aku bekerja siang dan malam untuk keluarganya selama 3 hari.
dan dia hanya memberiku sebotol kecil minuman keras Wu Liangye berusia 10 tahun. Membayangkan rasanya saja sudah membuatku bersemangat. Sambil berbicara, dia tak sabar untuk menyesap cairan berwarna kuning keemasan itu dan menyipitkan matanya karena kenikmatan. Benarkah seistimewa itu? Chef Li ragu. Ia menyesapnya dalam-dalam, lalu matanya membelalak tak percaya. Bagaimana mungkin aromanya begitu harum? Aku pernah membeli anggur tua yang dijual oleh Fifth Master sebelumnya. Ia mengaku anggur itu telah disimpan selama 5 tahun. Tetapi satu tegukan tadi saja sudah membuat mataku berair. Bagaimana mungkin aromanya seharum ini? Li Yunfei tersenyum tipis, tetap diam. Mungkinkah dia memberitahu mereka bahwa ini adalah efek dari menyembunyikannya di ruang bawah tanah kecilnya? Rasa tajam minuman keras itu telah hilang, dan energi spiritual murni dari ruang kecil itu telah terserap. Selain aroma minuman keras, ada juga aroma alami langit dan bumi. Dengan aroma ini, seluruh minuman keras itu memiliki kualitas spiritual. Yu Jun menyaksikan penampilan berlebihan kedua koki itu dengan skeptis. Benarkah itu sangat ajaib? Dia pernah mencicipi Wu Liangye dan Moutai asli sebelumnya. Minuman keras itu memiliki nama yang mengesankan, tetapi aromanya biasa saja. Fei Tian Moutai yang telah dia hargai selama lebih dari 10 tahun masih cukup enak. Sambil berpikir demikian, ia mencoba menyesap sedikit, dan begitu mulai, ia tak bisa berhenti. Ia menenggak setengah gelas dari cangkir berukuran 3 ons itu sekaligus, seraya berseru dengan puas, anggur yang enak. Perjalanan ini sangat berharga. Haha, jangan hanya minum. Semuanya makan ikan dan coba masakan koki desa kita. Li Yunfei tahu kesepakatan bisnis ini pasti berhasil. Setelah minum anggur dan makan makanan kami, dia tidak percaya banyak orang bisa menolak rasa yang begitu luar biasa. Saya pikir kita akan membicarakan bisnis setelah makan malam. Tetapi di tengah makan, Yu Jun membanting tangannya di atas meja dan menyuruh Li Yunfei untuk menyebutkan harganya. Dia berkata dia akan membeli sekitar 1000 kati ikan asalkan harganya tidak terlalu mahal. Dan dia akan memesan ikan setiap 2 hari sekali setelah itu. Dia tidak perlu Li Yunfei untuk mengantarkan ikan. Dia akan menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Li Yunfei tidak menetapkan harga yang tidak bermoral. Dia hanya menetapkan harga promosi awal sebesar 20 yuan per jin. Harga di bawah itu tidak mungkin. Dan dia tidak menjamin bahwa harga tidak akan naik di kemudian hari. Kali ini, Yu Jun tidak tawar-menawar dan langsung setuju. Mengatakan bahwa ia berharap untuk kemitraan jangka panjang. Ia menambahkan bahwa selama kualitasnya tetap sama, volume pesanan akan berlipat ganda setelah Chuan Fu Fish King memperluas operasinya. Li Yunfei tidak khawatir karena tidak bisa menjual ikan. Sebaliknya, dia lebih khawatir karena tidak memiliki cukup ikan untuk dijual. Dan dia tidak menganggap serius janji Li Yunfei untuk mengembangkan bisnisnya. Yang mengejutkan Li Yunfei, Yu Jun ternyata cukup tertarik dengan minuman keras Wu Liangye yang kecil itu, dan ingin menanyakan harganya serta di mana minuman itu bisa dibeli. Namun, Li Yunfei tidak menjawab, malah mengalihkan pembicaraan. Ia menjelaskan bahwa bahkan keluarga Tuan Kelima pun hanya memproduksi minuman keras dalam jumlah cukup untuk konsumsi sendiri, apalagi untuk dijual. Li Yunfei akan membeli semua minuman keras kelas menengah dan atas. Ia tidak menyukai yang kelas bawah, dan Yu Jun mungkin juga tidak tertarik, karena minuman keras hanya terasa lebih enak setelah disimpan di tempat yang sempit. Yu Jun bukannya bodoh. Karena Li Yunfei tidak mau membicarakan soal anggur, dia tidak mendesak lebih jauh. Dia hanya berpura-pura hal itu tidak pernah dibahas dan akan menyelidiki lebih lanjut ketika hubungan mereka semakin dalam. Mereka makan lebih awal, dan baru setelah selesai makan Chef Li mulai memasak untuk para pekerja konstruksi. Li Yunfei memanggil Li Yunchong dan Mao Dan, meminta mereka untuk pergi memancing. Memancing tanpa mengeringkan airnya akan sulit. Namun, Yu Jun hanya membutuhkan sekitar 1000 jin, jadi menangkap ikan bukanlah masalah. Orang tua Li Yunfei membantu di tepi pantai, sementara sopir Yu Jun menurunkan tangki air dari mobil, bersiap untuk memuat ikan. Jelas, restoran mereka menginginkan ikan hidup, karena rasanya akan lebih enak. Pertama, timbang akuariumnya, lalu timbang lagi setelah diisi ikan untuk mendapatkan berat ikannya. Li Yunfei dan Yu Jun juga sibuk membantu, hingga tubuh mereka dipenuhi bau amis ikan, tetapi baunya segar, seperti aroma tumbuhan air dan tidak menyengat. Pada akhirnya, beratnya mencapai lebih dari 1030 jin. Seperti biasa, saya membulatkan jumlahnya ke bawah dan menghitungnya menjadi 1000 jin, dengan kurs 20 yuan per jin, sehingga totalnya menjadi 20.000 yuan. Sebelumnya, pembayaran dilakukan melalui transfer elektronik, yang tidak memberikan dampak visual yang kuat bagi semua orang. Namun Yu Jun membawa uang tunai, 2 tumpukan besar uang kertas merah terang diserahkan kepada Li Yunfei, berat dan sangat menggoda. Li Yunfei mengambil uang itu, berjabat tangan dengannya, dan berkata sambil tersenyum, senang berbisnis dengan Anda. Jika Anda membutuhkan ikan lagi di masa mendatang, hubungi saya terlebih dahulu agar saya bisa menangkapnya. Untungnya, ikan-ikan ini dipelihara secara bebas dan tidak terlalu padat. Jika tidak, jika semua ikan terganggu, itu akan memengaruhi pertumbuhan ikan lainnya.
Yu Jun berkata dengan perasaan tak berdaya, aku tahu ini tidak mudah, tapi tidak ada cara lain. Restoranku tidak terlalu besar, dan aku tidak punya tempat khusus untuk menyimpan ikan. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan cara, meskipun hanya dengan menggali kolam di belakang restoran, untuk menyimpan lebih banyak ikan. Keduanya mengobrol beberapa menit lagi sebelum Li Yunfei mengantarnya pergi. Kemudian dia mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikan 3 lembar kepada Li Yunchong dan Mao Dan, sambil berkata, ini bonus kalian, uang tambahan di luar gaji kalian. Kalian tidak akan pernah bekerja tanpa imbalan. Li Yunchong mengambil uang itu, merasa agak malu kami sudah dibayar. Bagaimana mungkin kami menerima dana Anda lagi? Yang seharusnya kami lakukan adalah pergi ke laut untuk menangkap ikan. Meskipun Cat Egg menginginkan uang itu, dia menolak untuk menerimanya beberapa kali. Li Yunfei melambaikan sejumlah besar uang di tangannya dan tertawa. Lihat, aku menghasilkan 20.000 yuan hanya dari 1 kali perjalanan memancing. Sudah sepatutnya aku memberimu sedikit sebagai penghargaan atas kerja kerasmu. Aku juga makan dagingnya, jadi bagaimana mungkin aku tidak memberimu sedikit sup? Cukup bicara, sudah diputuskan. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei menyerahkan uang itu kepada ibunya Bu. Mulai sekarang semua uang tunai yang saya terima akan saya simpan. Hehe, ini 19.400, dan saya baru saja memberikan 600. Meskipun Chen Xiuzhi merasa sedikit sedih karena harus memberikan 600 yuan, ia tetap sangat puas dengan kemurahan hati putranya. Putranya memberikan sebagian besar, tetapi tidak melupakan orang-orang di sekitarnya. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang ditakdirkan untuk hal-hal besar. Ayah Li Chengwen sangat gembira hingga tak bisa berhenti tersenyum, karena dialah yang memelihara semua ikan itu. Meskipun ia tidak tahu metode canggih apa yang digunakan putranya untuk membuat ikan itu terasa begitu enak, ia merasa bahwa dialah yang paling pantas mendapatkan pujian. Anakku sayang, berdasarkan hasil panen tahun-tahun sebelumnya, kita bisa menangkap sekitar 10.000 kati ikan dari kolam ini sampai akhir tahun. Jika kita menghitungnya seperti itu, kita bisa menghasilkan 200.000 yuan. Setelah bersemangat, Li Chengwen mulai menghitung detailnya. Li Yunfei ragu sejenak, tetapi tetap mengatakan yang sebenarnya, kurang lebih. Tetapi saya tidak berencana menunggu sampai akhir tahun. Dalam beberapa hari, restoran-restoran di kota juga akan ramai. Saya akan mencoba menjual ikan hasil budidaya ini dalam bulan ini dan kemudian membudidayakan jenis ikan lain. Membesarkan ikan lain? Selain ikan-ikan biasa ini, apalagi yang bisa kau pelihara? Kurasa akan sulit untuk menjaga agar ikan-ikan lain tetap hidup, kan? Kurasa lebih mudah memelihara ikan-ikan biasa ini bersama-sama. Setelah melepaskan benihnya, kau hampir tidak perlu khawatir tentang mereka. Tunggu saja sampai akhir tahun untuk mengisi dan menguras airnya. Sesederhana itu. Li Chengwen sedikit khawatir ketika mendengar bahwa putranya ingin memelihara ikan lain. Li Yunfei berkata, Ayah, jangan khawatir. Aku akan berkonsultasi dengan seorang teman yang bekerja di Akademi Ilmu Pertanian untuk melihat apakah mungkin memelihara mereka. Aku akan memintanya untuk melakukan penilaian komprehensif. Li Chengwen ingin mengucapkan beberapa kata bujukan lagi, tetapi Chen Xiuzhi berkata dengan tidak sabar, anak bungsu kita sekarang sudah cukup mampu. Jika dia tidak mempelajari teknologi baru ini, kapan kita bisa menjual ikan di kolam kita dengan harga lebih dari 20.000 yuan sekaligus? Dulu, ketika kita memanen ikan di akhir tahun, para pedagang ikan akan menurunkan harga, dan bahkan jika kita memanen 10.000 jin, kita hanya bisa menjualnya dengan harga lebih dari 30.000 yuan. Setelah dikurangi biaya pembibitan ikan, apakah kamu tidak tahu berapa banyak yang tersisa? Baiklah kalau begitu. Li Chengwen berhenti bersikeras. Karena tidak ada kegiatan di sore hari, Li Yunfei pulang ke rumah, menyalakan komputernya, dan online. Mengikuti alamat yang ditulis Michelle, dia masuk ke situs web Asosiasi Kepala Bawang, yang antarmuka sepenuhnya berbahasa Inggris. Halaman beranda memperkenalkan pencapaian ilmiah dan teknologi terbaru dari berbagai negara, serta informasi tentang beberapa ilmuwan ternama, rilis misi terbaru, dan kisah misi yang menarik. Yang mengejutkan Li Yunfei, ada bagian yang didedikasikan untuk kecelakaan misi. Yang terbaru adalah tentang 4 anggota Asosiasi Kepala Bawang yang sedang mencari meteorit dari luar angkasa. Seorang ahli mineral dan seorang ahli entomologi digigit ular berbisa dan masih menjalani perawatan di Tiongkok. Li Yunfei dengan santai mengklik laporan situs web tentang masalah tersebut. Laporan itu sangat serius dan cukup detail. Laporan itu menyatakan bahwa Michelle, George, dan 2 ahli mineral awalnya pergi ke Gunung Changbai untuk melakukan proyek penelitian tentang ginseng. Setelah menyelesaikan penelitian mereka untuk sementara ditugaskan oleh situs web tersebut untuk menyelidiki insiden meteorit Sichuan. Dari keempat ahli tersebut, hanya Michelle yang merupakan ahli tumbuhan, ahli bioteknologi, dan penggemar petualangan alam liar. Namun, dia hanyalah seorang penggemar dan bukan ahli bertahan hidup di alam liar. Oleh karena itu, setelah tim mereka memasuki hutan purba, mereka menghadapi banyak bahaya dan menderita kerugian besar. 2 ahli hampir tewas akibat gigitan ular berbisa. Li Yunfei menggelengkan kepalanya,
Benar-benar mengagumi keberanian para ahli ini. Hutan purba di pedalaman Sichuan sangat berbahaya. Bahkan para pemburu veteran setempat pun tidak berani menjelajah jauh. Di masa mudanya, kakek Li Yunfei, meskipun memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa, hanya mencapai sekitar puncak teratai sebelum menyerah. Untungnya, mereka masuk bersama 4 ahli meteorit Tiongkok, serta para pemburu dan pemandu lokal, yang menyelamatkan mereka dari kematian yang pasti. Jika bukan karena air mata air spasial Li Yunfei, ahli Amerika itu mungkin akan mati bahkan sebelum sampai ke bawah gunung. Selanjutnya dalam artikel tersebut, bahaya hutan purba Sichuan dan Chongqing juga diperkenalkan, dan diberi peringkat 4,5 bintang. Li Yunfei tidak tahu apa arti peringkat ini, tetapi ketika dia melihat bahwa hutan hujan Amazon diberi peringkat 5 bintang, dia mengerti apa arti 4,5 bintang. Mengikuti petunjuk di situs web, Li Yunfei mendaftar, mengisi sejumlah informasi, menuliskan nama dan nomor keanggotaan pemberi rekomendasi, Michelle, mengunggah salinan elektronik kartu identitasnya, dan menuliskan nomor rekening kartu bank. Dengan menyatakan bahwa bonus tugas akan disetorkan ke kartu bank ini dengan nama yang sama seperti di kartu identitas. Jadi semua tugas ini menawarkan imbalan yang tinggi. Tak heran semua ahli ini mendaftar sebagai anggota di sini. Setelah mengisi informasi, Li Yunfei mengklik daftar dan menerima pemberitahuan. Setelah verifikasi, ia menjadi pra-anggota, yang juga disebut anggota sementara. Pada tahap ini, ia dapat memposting tugas atau menerima beberapa tugas dasar dan sederhana. Ia hanya dapat menjadi anggota penuh setelah mengumpulkan sejumlah poin tertentu. Li Yunfei menelusuri daftar tersebut dan menemukan bahwa daftar itu mencakup disiplin ilmu terkemuka di dunia, dengan tugas-tugas yang sangat beragam tetapi tidak ada yang mudah. Dia melihat bidang keahliannya, bagian ilmu komputer, dan menemukan bahwa sebagian besar tugas berkaitan dengan peretasan, mulai dari menemukan kerentanan sistem hingga menyempurnakan perintah serangan web. Ia langsung berkeringat dingin. Keahliannya, yang paling ia kuasai, kini sama sekali tidak mampu menyelesaikan satu tugas pun, dan bahkan pertanyaan yang diberikan pun sangat sulit dipahami. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Beberapa tahun terakhir ini aku hanya belajar dan bekerja secara rutin, dan aku belum pernah memikirkan masalah serumit ini sebelumnya. Karena tidak ada pilihan lain, Li Yunfei pergi ke bagian eksplorasi alam liar dan akhirnya menemukan tugas yang membuatnya lega. Tim ekspedisi Hubei Shenongjia sedang mencari 2 pemandu lokal. Mereka harus berusia paruh baya atau pemburu paruh baya, mampu melindungi diri sendiri dan anggota tim mereka, dan sebaiknya memiliki anjing pemburu. Segitiga setan sedang mencari kapten paling handal. Harus berpengalaman dalam navigasi segitiga setan. Tidak ada batasan usia atau jenis kelamin. Setelah verifikasi profesional, komisi dapat dibayarkan penuh di muka. Li Yunfei sangat malu hingga hampir mematikan komputernya. Dia merasa telah ditipu oleh Michelle. Bisakah dia menerima tugas-tugas ini? Dia ingin hidup beberapa tahun lagi. Dia tidak ingin mengambil risiko menjadi pemandu di tempat-tempat terpencil ini. Bahkan di bagian satwa liar, seseorang benar-benar membeli ikan gar anak sapi Mangshan, ular berbisa langka yang dikenal sebagai panda ular. Menjualnya ke luar negeri bukankah itu akan membuatnya menjadi penyelundup? Tepat saat itu, teleponnya berdering, membuyarkan lamunan Li Yunfei. Itu Hu Dahai yang menelepon, suaranya sangat rendah dan muram. Yunfei, ada sesuatu yang terjadi di rumah, dan aku mungkin akan membutuhkan banyak uang dalam waktu dekat. Berbagai departemen sedang menagih hutang dan mengumpulkan dana, dan aku pun tidak terkecuali. Kamu mungkin perlu segera melunasi tagihan bahan bangunan yang telah kuberikan uang muka kepadamu. Mendengar itu, Li Yunfei langsung menjawab, memang seharusnya begitu. Aku memang berencana memberikannya padamu. Berapa banyak yang kau butuhkan? Hu Dahai berpikir sejenak dan berkata, bahan-bahan yang sudah dikirimkan kepada Anda, serta beberapa bahan dekorasi pesanan khusus yang belum dikirimkan, totalnya 500.000 yuan. Ini adalah pembayaran di muka, dan akan masuk ke rekening perusahaan. Saya tidak bisa menjadi pengecualian untuk diri saya sendiri, jadi mohon pengertiannya, saudara. Baru-baru ini saya menghasilkan banyak uang, dan saya punya 1 atau 2 juta di rekening saya. Apakah Anda ingin saya mentransfer semuanya kepada Anda? Li Yunfei tidak tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan Hu Dahai, tetapi dia bertanya dengan ragu-ragu. Tidak perlu. Perusahaan kami tidak kekurangan uang. Hanya saja pinjaman kami bermasalah, dan bank meminta kami untuk melunasinya dalam 7 hari. Jadi, akuntan kami sedang membereskan pembukuan. Menurut perkiraan normal, begitu kami berhasil melunasi utang yang belum dibayar, kami bisa melewati krisis ini. Ayah saya sangat khawatir dan sedang dirawat di rumah sakit, jadi perusahaan sedang kacau. Saya akan kembali untuk menenangkan orang-orang, saya tidak bisa membantu hal lain. Paman sakit? Rumah sakit mana? Oke, aku tidak bisa membantu yang lain, tapi aku harus mengunjungi paman. Kakekku adalah dokter pengobatan tradisional Tiongkok, dan jika perlu, aku akan membawanya untuk membantu paman mengobatinya. Setelah menutup telepon, Li Yunfei segera mentransfer uang ke Hu Dahai.
Teman ini sangat setia, dan dia tidak boleh mengecewakannya. Keesokan paginya, Li Yunfei pergi ke kota untuk naik bus mengunjungi ayah Hudahai di kota. Jalanan dalam kondisi buruk. Jalan raya dari kota Qinglong ke Lijiashai sedang diperlebar, dan jalanan penuh dengan batu, sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk lewat dan bahkan lebih sulit lagi bagi kendaraan untuk lewat. Li Yunfei berpikir dia harus membeli mobil dan memutari sisi barat sungai Xiandai. Saat melewati klinik kakek, Li Yunfei membawakan mereka beberapa sayuran dari penyimpanan ruangnya. Dia memberikan semua yang dia miliki di ruangnya kecuali tomat. Dia khawatir Sandaki dan istrinya akan menanyakan tentang tomat itu, karena sebelumnya dia mengatakan kepada mereka bahwa dia membelinya dari petani lain. Karena ia berlari sepanjang jalan, ia tidak bisa membawa terlalu banyak barang, karena akan menimbulkan kecurigaan. Saat itulah Li Yunfei menyadari bahwa memiliki kendaraan akan lebih praktis. Tidak perlu yang mewah, hanya sesuatu yang bisa dikendarai dan mengangkut barang. Truk pickup Great Wall yang biasa ia sewa di kota cukup bagus, sangat cocok untuk orang seperti dia yang memiliki ruang terbatas. Ia tidak membutuhkan kapasitas muat yang besar, hanya cukup untuk membawa barang. Seberapa banyak yang bisa ia bawa tergantung pada kebutuhan spesifiknya. Kemarin, saya mentransfer 500.000 yuan ke Hudahai. Dia masih memiliki lebih dari 1 juta yuan di rekeningnya. Dia tidak memiliki pengeluaran besar akhir-akhir ini, jadi Li Yunfei dapat mengerahkan semua kemampuannya dan mewujudkan beberapa mimpinya di masa lalu. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari 2 jam. Bus antar jemput ke kota benar-benar menyebalkan, berhenti dimanapun menemukan penumpang dan tidak pernah berangkat. Mengemudi hanya akan memakan waktu sedikit lebih dari 1 jam, yang memperkuat tekad Li Yunfei untuk membeli mobil. Dia menemukan tempat terpencil di kota, mengeluarkan semangka dan melon dari tempat penyimpanan kecilnya, dan membawanya dalam kantong plastik yang kuat sebagai hadiah untuk kunjungan ke pasien. Ayah Hudahai dirawat di rumah sakit pusat kota. Ia menderita stroke akibat amarah, yang mengakibatkan kelumpuhan ringan pada wajahnya, dan kondisinya tidak optimis. Li Yunfei membawa kantong plastik berisi melon dan semangka besar, memasuki rumah sakit, dan langsung menarik perhatian orang-orang yang lewat. Ia mendapat banyak tatapan, bukan karena semangkanya terlalu besar, tetapi karena aroma melonnya sangat kuat. Aromanya menyebar di udara, menarik perhatian orang-orang yang lewat yang ingin melihat apa yang mengeluarkan aroma tersebut. Begitu masuk ke dalam lift, aroma semakin kuat, menarik perhatian banyak orang yang menjulurkan leher untuk mencari sumbernya. Namun, setelah melihat sekeliling, tidak ada yang berani bertanya apapun. Ayah Hudahai tinggal di lantai 18, di bangsal VIP. Wajar jika pengusaha kaya seperti mereka, yang sering berurusan dengan pemerintah, menerima perlakuan khusus. Setelah lantai 15, lift menjadi kurang ramai. Seorang pemuda sopan berusia 30-an, yang berdiri di belakang Li Yunfei, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Pak, di mana Anda membeli melon ini? Rasanya enak sekali." "Haha, ini buah dan sayuran hijau hasil kebun sendiri, semuanya alami. Tidak hanya harum, rasanya juga lebih enak." Saat ia mengatakan ini, lift berhenti di lantai 18. Li Yunfei mengangguk kepada pria itu dan keluar dari lift, dan pria itu mengikutinya keluar. "Pasien yang saya kunjungi juga berada di lantai 18, jelas pemuda itu, menambahkan, barang sebagus ini seharusnya dijual di kota, di mana harganya lebih tinggi daripada di pedesaan. Ada orang dari kota yang akan membelinya, jadi ini dihitung sebagai penjualan di kota." "Tunggu sebentar," kata Li Yunfei, berhenti sejenak untuk meletakkan semangka di tanah, mengeluarkan 2 buah melon dari kantong plastik, memberikannya kepada pria itu, dan berkata, "Aku tidak membawa banyak hari ini, jadi ini 2 buah untukmu coba. Jika kamu suka rasanya, kamu bisa datang ke Lijiashai di kota Qinglong. Buah dan sayur mereka pasti akan memuaskanmu." Pria berpenampilan rapi itu ragu sejenak, tetapi tidak menolak. Dia tersenyum dan berkata, "Jika pasien tidak mengalami penurunan nafsu makan beberapa hari terakhir ini, saya tidak akan mengganggu Anda. Begini, saya akan memberi Anda uangnya, dan Anda bisa mengambil apapun itu." "Haha, apa kau menghinaku? Ini cuma 2 buah melon, kenapa kau menagihku?" Baiklah, kita semua di sini untuk mengunjungi orang sakit, hentikan formalitas dan keributan ini." Li Yunfei tidak mengambil uangnya, mengambil semangka-semangka itu, dan melanjutkan berjalan. "Oh, aku tidak bisa menerima ini. Terima kasih, saudaraku." Pria yang selama ini bersikap sopan dan memanggil Li Yunfei dengan sebutan tuan, tiba-tiba mengubah panggilannya menjadi saudara setelah menerima 2 buah melon dari Li Yunfei, dan menjadi jauh lebih ramah. Sungguh kebetulan bahwa pasien yang dikunjungi kedua pria itu berada sangat berdekatan, saling berhadapan di pintu masuk bangsal. Namun, Li Yunfei memperhatikan bahwa pasien yang dikunjungi pria itu memiliki 2 penjaga yang bertugas di pintu, yang menunjukkan bahwa mereka jelas bukan orang biasa. Sementara itu, ayah Hudahai, meskipun seorang pengembang properti terkenal di kota Yunhuang, bahkan tidak memiliki pengawal di pintunya. Pintu itu tidak tertutup, dan Li Yunfei mendorongnya hingga terbuka lalu masuk.
Pria itu melirik ruangan yang dimasuki Li Yunfei dengan terkejut, lalu mengatakan sesuatu kepada penjaga sebelum memasuki bangsal. Hudahai, yang selama ini menemani Li Yunfei di bangsal, sangat gembira melihatnya masuk. Namun, ayah Hudahai, Hu Zifu, terbaring di tempat tidur, tampak tidak sehat. Saat melihat Li Yunfei, ia hanya menanggapi dengan suara persetujuan dan tidak memberikan komentar lebih lanjut. Hudahai menjelaskan, orang tua itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Mulutnya bengkok, dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia tidak senang orang-orang datang menemuinya. Karena itulah dia tidak sarapan dengan kesal. Li Yunfei mengangguk mengerti, melambaikan melon di tangannya, dan tersenyum pada Hu Zifu. Paman, aku datang menemuimu. Aku tidak membawa sesuatu yang mewah, hanya beberapa melon dan buah-buahan dari kebunku sendiri. Semuanya alami dan bebas polusi, baik untuk kesehatanmu. Bolehkah aku mencuci melon untukmu? Pria tua itu merajuk, wajahnya muram, dan dia tidak mau berbicara dengan siapapun. Tetapi ketika dia mencium aroma melon, perutnya mulai berbunyi keras. Cuci satu cobalah, kata Hu Zifu dengan susah payah, mulutnya mengerucut. Baiklah, hampir selesai. Li Yunfei meletakkan melon di atas meja dan semangka di bawah tempat tidur, lalu pergi ke kamar mandi untuk mencucinya. Hudahai, karena tidak ingin Li Yunfei melakukan semua itu, mengambil 3 melon dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci barang-barang. Ruang VIP itu cukup bagus dan sangat terang. Di antara tempat tidur pasien dan tempat tidur pendamping, ada ruang tamu kecil dengan sofa dan meja. Ada kamar mandi terpisah di dekat pintu. Hudahai dengan cepat keluar dari kamar mandi, sambil memegang melon dan dengan gembira berseru, Yunfei, aku sudah beberapa kali ke rumahmu. Kenapa aku belum pernah melihat melon seperti ini? Mulutku sampai berair saat aku mencucinya. Li Yunfei tersenyum dan berkata bahwa ia begitu fokus menyiapkan daging buruan sehingga tidak memikirkannya. Sebenarnya, melon-melon ini ditanam di lahannya sendiri dan kualitasnya beberapa tingkat lebih tinggi daripada yang ditanam di sawah bertingkat. Kecuali jika mengunjungi orang sakit, Li Yunfei biasanya tidak memamerkan melon-melon itu dan hanya membiarkan keluarganya yang memakannya. Bukan hanya Hudahai, tetapi lelaki tua yang sakit-sakitan itu tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan meraih melon dasar bocah. Cepat-cepat, apakah kau ingin ayahmu mati kelaparan? Hudahai terkekeh dan menggoda, bangsal ini penuh dengan buah-buahan mahal, tapi kau bahkan tidak meliriknya. Siapa sangka seleramu seperti itu? Kalau ibuku tahu, dia pasti senang sekali. Dia bahkan sedang membuat sup untukmu di rumah. Hu Zifu sama sekali mengabaikan ejekan putranya, meraih melon dengan tangan gemetar, dan menggigitnya tanpa berpikir untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Satu gigitan, dan mulutnya dipenuhi aroma harum. Mata Hu Zifu berbinar, dan dia bergumam lezat. Sebelum terdiam dan fokus makan, bahkan tidak membiarkan daging melon terbuang sia-sia. Mengonsumsi terlalu banyak daging buah melon dapat menyebabkan diare, tetapi justru daging buah inilah yang disukai banyak orang, dan juga merupakan bagian melon yang paling enak. Hudahai selesai makan lebih dulu, menepuk perutnya, dan menatap penuh kerinduan pada melon yang tersisa di meja, sambil berkata dengan penuh kenikmatan, ini terlalu enak, tapi aku akan menahan diri dan menyimpannya untuk orang tua itu. Li Yunfei perlahan menikmati buah-buahan yang dihasilkan di tempatnya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, buah persik dan anggur di rumah hampir matang. Lain kali aku datang, aku akan membawakanmu buah. Hari ini aku tidak membawa banyak, tetapi ketika aku membeli truk, aku akan membawakanmu 1 truk penuh. Hudahai tertawa terbahak-bahak. Haha, kalau begitu kita tidak perlu basa-basi. Lihat ayahku, dia makan seperti anak kecil, air liur dan bubur melon menetes ke bajunya. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu. Hudahai berlari keluar dan menyambutnya dengan hangat. Ini Sekretaris Ju. Ada apa Anda datang kemari? Sambil berbicara, Hudahai dengan antusias mempersilakan orang itu masuk dan memanggil ayahnya. Ayah, Sekretaris Ju dari Komite Partai Kota ada di sini. Li Yunfei menoleh ke arah suara itu dan langsung merasa senang. Ternyata itu adalah pria yang dilihatnya di rumah sakit sebelumnya hari itu. Dia tidak menyangka pria ini begitu penting. Dia adalah semacam sekretaris di Komite Partai Kota. Ketika Hu Zifu melihat pria itu masuk, dia langsung tersentak, menyeka mulutnya, dan mencoba turun dari tempat tidur rumah sakit Sekretaris Ju. Ada apa Anda datang kemari? Kesehatan saya sangat buruk. Saya bahkan belum mengunjungi Sekretaris Wang. Bagaimana mungkin saya membiarkan Anda datang lebih dulu? Entah mengapa, kecemasan Hu Zifu justru membuat ucapannya jauh lebih lancar. Meskipun pengucapannya masih sedikit kurang jelas, kalimat-kalimatnya kini berkesinambungan dan tidak lagi terputus-putus. Ketika seorang sekretaris pergi dinas, biasanya ia mewakili pemimpin. Hu Zifu mengira Sekretaris Ju mengunjunginya atas nama pemimpin, yang membuatnya merasa tersanjung dan gembira. Ia siap bangun dari tempat tidur untuk menyambutnya. Sekretaris Ju dengan cepat menghentikan Hu Zifu bergerak dan menjelaskan, Tuan Hu, Anda sedang tidak enak badan, jadi mohon jangan bergerak.
Sekretaris Wang mengetahui kondisi Anda dan akan datang menemui Anda ketika beliau sudah merasa lebih baik. Saya di sini hari ini untuk berkonsultasi dengan pemuda ini mengenai beberapa masalah pribadi. Sambil berbicara, Sekretaris Zhu menunjuk ke arah tempat Li Yunfei berada. Hu Zifu terkejut, dan Hu Dahai juga bingung, karena tidak mengetahui bahwa Sekretaris Zhu sebenarnya mengenal Li Yunfei dan memiliki urusan pribadi yang ingin ditanyakan kepadanya. Sebenarnya, Li Yunfei sudah mengetahuinya. Selain buah-buahan, Sekretaris Zhu tidak mungkin menginginkan hal lain darinya. Pastilah pemimpin itu menikmati makanan tersebut dan ingin membeli lebih banyak lagi. Halo, Sekretaris Zhu, saya Li Yunfei. Saya tidak menyangka Anda mengenal teman saya. Jika saya tahu, saya akan berbagi lebih banyak melon dengan Anda. Li Yunfei berdiri dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Haha, kebetulan sekali. Sekretaris Zhu tersenyum dan menjabat tangannya, lalu berkata, sebenarnya, Anda mungkin bisa menebak mengapa saya di sini. Pemimpin kami makan melon Anda dan sangat memujinya, dan nafsu makannya meningkat pesat. Istri pemimpin kami kebetulan ada di sini dan memutuskan untuk membeli lebih banyak. Apakah Anda keberatan untuk mengantarkannya? Jika tidak, saya bisa mengambilnya sendiri. Aku sedang di kota untuk urusan bisnis hari ini dan tidak nyaman bagiku untuk pulang sekarang. Jika bosmu terburu-buru makan, kamu bisa pergi ke Li Jiashai di kota Qinglong. Orang tuaku ada di rumah di sana. Tanyakan saja pada mereka. Li Yunfei disela dengan cemas oleh Hu Dahai sebelum dia selesai berbicara. Saudaraku tersayang, ini Sekretaris Zhu. Dia sedang membeli barang untuk Sekretaris Wang. Apa yang lebih penting dari ini? Cepat pulang dan ambil satu troli penuh barang untuk Sekretaris Zhu. Hu Dahai ingin mencubit Li Yunfei beberapa kali. Betapa hebatnya kesempatan ini. Bisa mengenal seorang pemimpin besar di kota. Dia bahkan tidak bisa memimpikan kesempatan sebaik ini, dan orang ini malah beralasan, mengatakan itu merepotkan. Li Yunfei benar-benar punya urusan lain hari ini. Dia akan melihat-lihat mobil. Jika bukan karena sahabatnya, Hu Dahai, dia bahkan tidak akan mau menjual buahnya kepada Sekretaris Zhu. Keluarganya baru saja selesai memanen buah pertama mereka, dan hanya sedikit yang sudah matang. Akan sulit untuk menemukan satu kantong saja, apalagi satu truk penuh. Baiklah, bagaimana kalau begini? Jika Sekretaris Zhu punya waktu, ikutlah denganku ke ladang. Jangan kira aku pelit, tapi sekarang tidak banyak melon matang yang tersisa di ladang. Kita beruntung jika bisa memetik 30 atau 50 buah. Setelah berpikir sejenak, Li Yunfei berkata dengan agak canggung. Tak perlu berkata apa-apa lagi, anggap saja ini membantu Hu Dahai membangun koneksi. Saat ini, pejabat bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Li Yunfei tahu bahwa memiliki hubungan baik dengan pejabat akan mempermudah segalanya, tetapi ia merasa bahwa sebagai seorang petani, cukup membangun hubungan dengan para pemimpin desa. Kota terlalu jauh, dan mereka tidak bisa membantunya jika terjadi sesuatu. Hu Dahai tidak menyadari pikiran Li Yunfei. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan menertawakan kedangkalan Li Yunfei. Pemimpin junior menangani masalah kecil, pemimpin senior menangani masalah besar, di wilayah yang sama, tidak ada perbedaan jarak. Sekretaris Zhu terkejut sejenak, tidak menyangka Li Yunfei akan mengatakan itu. Setelah sedikit terkejut, senyumnya menjadi lebih hangat. Dia sepertinya sama sekali tidak menganggapnya serius. Entah dia orang bodoh yang naif, atau dia memang tidak membutuhkan koneksi dengan departemen pemerintah. Jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Karena dia seorang petani, dia tentu tidak perlu meminta banyak darinya. Pemimpin sedang di rumah sakit, jadi tentu saja aku baik-baik saja. Hehe, aku akan meminta izin kepada pemimpin, lalu nanti aku akan pergi ke pedesaan bersamamu. Aku pernah ke kota Qinglong sebelumnya. Dulu aku sering memancing di sana bersama teman-teman. Pemandangannya indah. Urusan pemimpin adalah urusannya. Dan karena Li Yunfei tidak bisa mengantarkannya sekarang, dia hanya bisa pergi sendiri. Sembari Sekretaris Zhu berbicara, ia menyapa Hu Zifu dan Hu Dahai sebelum meninggalkan bangsal. Begitu dia pergi, Hu Dahai menyeringai dan berteriak pada Li Yunfei, "Saudaraku, kau benar-benar saudaraku. Ini seorang pemimpin besar dari kota yang ingin memakan melon yang kau tanam, dan kau bersikap angkuh? Cepat cuci tanganmu dan pergi tunggu Sekretaris Zhu. Apa kau ingin dia datang mencarimu lagi? Karena tidak ada orang luar di sana." Li Yunfei tidak menahan diri dan memberi ceramah, "Apa kau tahu? Buah dan sayuran yang kutanam sudah habis dibeli restoran-restoran di kota. 100 yuan per pon. Aku baru saja selesai panen satu kali, dan tidak banyak yang matang tersisa di ladang. Mereka masih ingin aku mengirimkan satu truk penuh, dan bahkan satu karung anyaman pun hampir tidak cukup. Jika bukan karena kau, aku bahkan tidak akan memperhatikannya. 100 yuan per pon? Sialan, kenapa kau tidak merampok saja orang lain? Di mana kau bisa menemukan buah semahal itu? Tunggu. Aku ingat sekarang, piring buah di Fuman Loka TV, bukankah itu yang kau sediakan? Piring buah premium termahal di kota ini? Hu Dahai terkejut, tetapi dia tidak terlalu bodoh, dan dia ingat sebuah petunjuk.
Perampokan? Perampokan sama sekali tidak menguntungkan dibandingkan bertani. Kalau tidak, menurutmu dari mana asal 2 juta di rekeningku? Dengan gajiku, aku tidak akan pernah bisa membangun villa seumur hidupku. Ngomong-ngomong, aku mentransfer uang kepadamu tadi malam. Periksa saat kau punya waktu. Apakah semua petani seangku ini? Astaga, aku baru bertemu denganmu hari ini, bro. Baiklah, baiklah, mari kita berhenti bercanda. Cepat tunggu di pintu seberang, jangan terus bolak-balik ke Sekretaris Ju. Atasan yang dia layani adalah wakil sekretaris uang dari Komite Partai Kota, pejabat peringkat ketiga tertinggi di kota. Dia punya banyak pengaruh. Perusahaan ayahku sering meminta bantuannya. Sekarang dia sakit, bank-bank kota datang ke perusahaan kami untuk menagih hutang. Jika sekretaris uang sehat, ban mana yang berani bersikap tidak hormat seperti itu? Ah, kesehatan adalah hal yang terpenting. Saat Li Yunfei keluar, dia bertanya, apakah sekretaris uang sakit parah? Pokoknya, kelihatannya tidak terlalu optimis. Orang lain bisa menendangku saat aku jatuh, tapi keluargaku tidak bisa. Hehe, kita semua berada di kapal yang sama. Sejujurnya, aku tidak berharap ayahku sembuh sekarang, tapi aku berharap sekretaris uang cepat pulih, kata Hudahai sambil menyeringai. Li Yunfei mengacungkan jari tengah kepadanya dan mengumpat, jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan menamparmu. Tidak ada jumlah uang yang lebih penting daripada kesehatan keluargamu. Baiklah, kembalilah dan jaga pamanmu. Aku akan kembali saat ada waktu. Haha, cuma bercanda. Ya, jangan khawatir, tidak masalah apakah kamu datang ke rumah sakit atau tidak, kirimkan saja buah dan sayuran yang enak. Li Yunfei kembali mengacungkan jari tengahnya. Namun, suasana hatinya sedang baik, teman lamanya masih bersemangat untuk bercanda, yang berarti situasinya tidak terlalu buruk, jadi dia merasa lega. Tepat saat itu, pintu bangsal di seberang terbuka, dan sekretaris Ju keluar sendirian. Setelah bertukar beberapa patah kata dengan penjaga, dia berkata kepada Li Yunfei, ayo pergi. Berkatmu, aku libur hari ini. Aku bisa pergi jalan-jalan sehari ke pedesaan bersamamu. Pastikan kita kembali sebelum gelap untuk melapor kepada para pemimpin. Li Yunfei mengecek jam dan berkata dengan serius, baiklah, jika semuanya berjalan lancar, aku seharusnya sudah kembali sebelum gelap. Sebelum kembali ke kota Qinglong, aku perlu pergi ke pasar mobil. Kalau tidak, bukankah perjalananku ke kota hari ini akan sia-sia? Sekretaris Ju benar-benar terkesan dengan pria ini. Dia begitu tidak peka dan sepertinya sama sekali tidak menganggap serius sekretarisnya. Mendengar itu, Hudahai hampir membenturkan kepalanya ke dinding. Bukan begini cara menjelaskan kehidupan yang luar biasa, kan? Di lantai bawah, Li Yunfei masuk ke dalam Audi A8 milik sekretaris Ju. Baru saat itulah ia menyadari bahwa sekretaris Ju memiliki aura seorang pejabat. Mobil itu didekorasi dengan mewah, sesuai dengan kendaraan pejabat peringkat ketiga tertinggi di kota Yunhuang. Ekonomi kota Yunhuang sangat kuat, kedua setelah ibu kota provinsi, jadi mobil yang diberikan kepada para pemimpin kota tidak akan terlalu buruk. Adapun standar penggunaan kendaraan, Li Yunfei sama sekali tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Banyak pemimpin kabupaten menggunakan mobil mewah, dan tidak ada yang pernah memeriksanya. Hehe, aku akan jadi sopirmu hari ini, melayanimu, pemimpinku. Sekretaris Ju, yang telah memahami karakter Li Yunfei, tidak marah. Sebaliknya, dia bercanda. Karena dia membutuhkan sesuatu dari seseorang, dia harus bersikap sewajarnya. Sekretaris Ju memahami ini dengan sempurna, karena tak terhitung banyaknya orang yang meminta bantuannya. Karena pihak lain telah menghormatinya, Li Yunfei tidak bisa lagi bersikap lancang, dan buru-buru berkata dengan sopan, tidak, pemimpin macam apa saya ini? Kalau dipikir-pikir, saya benar-benar merasa malu. Jika saya tidak terburu-buru menggunakan mobil, saya tidak akan menunda pekerjaan sekretaris Ju. Jangan khawatir. Akulah yang membuatmu terlambat. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan menjadi sopirmu hari ini. Asalkan aku bisa mendapatkan melon sebelum gelap, semuanya akan baik-baik saja, kata sekretaris Ju, dan mobil itu melaju keluar dari rumah sakit dengan mulus. Sebenarnya, kembali sedikit lebih lambat ada keuntungannya. Dengan begitu, melon di ladang akan tumbuh sehari lebih lama, dan lebih banyak yang akan matang. Melihat betapa sabarnya ia diajak bicara, Li Yunfei tersenyum dan menjelaskan, menenangkan sekretaris Ju. Sekretaris Ju berkata, melon dari perkebunan biasa seharusnya belum dijual di pasaran, kan? Di jalanan, saya hanya melihat melon dari rumah kaca, dan rasanya tak terlukiskan. Anda bahkan tidak bisa mencium aromanya melalui kulitnya, apalagi mencicipinya. Saya tidak bermaksud menyanjung Anda, tetapi dibandingkan dengan melon Anda, melon ini seperti surga dan bumi. Satu-satunya yang disayangkan adalah saya belum mencicipinya. 2 melon yang Anda berikan kepada saya, satu dimakan oleh pemimpin, dan yang lainnya oleh istri pemimpin. Haha. Melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang ingin bercanda,
Li Yunfei merasa lega dan berkata, itu kesalahan saya. Jika saya tahu bahwa istri pemimpin juga ada di sini, saya akan memberi Anda 3 melon. Tidak apa-apa, aku akan makan sepuasnya di kebun melonmu lalu membawa sebagian untuk bos. Saat bos tidak ada, dia sangat cerewet sebagai sekretaris dan bahkan bisa melontarkan lelucon kecil untuknya. Keduanya mengobrol tanpa henti sepanjang perjalanan, dan merasa cukup cocok satu sama lain. Setibanya di pasar mobil, Sekretaris Zhu memberikan nomor ponsel pribadinya kepada Li Yunfei, dan mengatakan akan menghubunginya untuk minum-minum saat kembali ke kota. Tentu saja, Anda bisa menganggap ini sebagai lelucon atau menganggapnya serius, tergantung pada tahap hubungan mereka. Saat memasuki kawasan otomotif, jalanannya lebar, dan berbagai mobil baru dipajang di depan setiap dealer. Li Yunfei mengemudi perlahan, agar ia dapat memilih dealer dengan lebih mudah. Sambil melihat sekeliling, Li Yunfei berkata, aku ingin membeli truk pickup. Seandainya jalan pegunungan tidak buruk, truk kecil juga akan bagus. Saat ini, jalan sedang dalam perbaikan, jadi ketika kita pulang nanti, kita mungkin harus memutar, melewati jalan kecil di sisi barat sungai Xiandai lalu menyeberangi sungai untuk sampai ke Lijiashai. Di seluruh kota Qinglong, hanya ada satu jembatan batu tua di sungai di sisi barat kota. Jembatan batu di pintu masuk desa kita rusak. Sekretaris Zhu berpikir kata-kata Li Yunfei memiliki makna tersembunyi. Dan setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan hati-hati, kota Qinglong agak terbelakang. Jika kota ini punya uang, saya bisa membantu mewujudkannya atas nama mereka. Tetapi karena kota ini tidak punya uang, kata-kata siapapun tidak akan berpengaruh. Haha, saudaraku, kau salah paham. Aku tidak bermaksud memintamu menyampaikan pesan. Aku tahu sedikit tentang situasi di kota ini. Wali kota baru lebih cemas daripada siapapun, tetapi dia tidak punya uang dan tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kudengar jembatan itu rusak sebelum pembebasan, sudah 60 atau 70 tahun, itu hampir seperti situs kuno. Hehe, ini hampir menjadi risiko pekerjaan saya. Saya suka merenungkan makna tersembunyi dalam kata-kata orang lain, kata Sekretaris Zhu agak malu-malu, lalu tiba-tiba menunjuk ke kiri depan dan berkata, ada toko truk pickup di sana. Mari kita masuk dan melihat-lihat. Truk pickup hanyalah salah satu model dalam lini produk suatu merek. Banyak toko menjualnya sebagai bagian dari paket penjualan, dan sangat sedikit dealer khusus truk pickup. Hal ini karena dealer khusus perlu menjual truk pickup dari berbagai merek, yang melibatkan pengelolaan hubungan yang kompleks dan membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk beroperasi. Keduanya memarkir mobil di dalam garis parkir di pinggir jalan, dan ketika mereka keluar, seorang pramuniaga sudah ada di sana untuk menyambut mereka. Meskipun mereka tidak mengenali plat nomor kendaraan istimewa ini, tidak mungkin seorang pramuniaga tidak mengenal logo Audi. Jadi wanita muda yang menarik ini sangat antusias. Tuan-tuan, selamat datang di dealer truk pickup kami. Kami memiliki semua merek truk pickup, baik domestik maupun impor. Asalkan Anda bisa menyebutkan merek dan modelnya. Meskipun stok kami sedang habis untuk sementara, kami dapat mendapatkannya untuk Anda dalam waktu sesingkat mungkin. Wanita penjual itu sangat percaya diri, karena itulah nada bicaranya agak membual. Mereka punya semua merek truk pickup? Hehe, kalau begitu ini tempatnya. Li Yunfei lebih suka dealer yang memiliki berbagai macam kendaraan agar tidak perlu berkeliling kemana-mana. Bawa aku ke bagian merek domestik untuk melihat-lihat. Aku akan beli satu untuk mengangkut sayuran. Aku tidak keberatan jika tergores atau penyok. Seorang pelanggan yang datang dengan Audi A8 mengatakan dia ingin membeli truk pickup buatan dalam negeri. Pramuniaga itu diam-diam mencibir, sama sekali tidak percaya. Namun, pelayanannya sangat sempurna. Sambil tersenyum, dia membawa Li Yunfei ke bagian truk pickup buatan dalam negeri, menunjuk ke deretan truk pickup berbagai warna, dan mengatakan bahwa truk pickup Great Wall paling laris, dan truk pickup Jiangling juga bagus. Keduanya memiliki kapasitas muat yang serupa, mampu membawa sekitar 1 ton barang, tetapi di daerah pegunungan, kemampuan mendaki perlu dipertimbangkan. Demi keselamatan, sebaiknya membawa muatan yang lebih sedikit. Li Yunfei sedang mendengarkan dengan saksama ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dia menoleh dan melihat Tian Mu, pemilik Fumanlo, turun dari lantai atas bersama beberapa temannya. Kakali, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau ingin membeli mobil? Oh, apa yang Sekretaris Zhu lakukan di sini? Tian Mu hendak bercanda dengan Li Yunfei ketika dia melihat Sekretaris Zhu berdiri di sebelah Li Yunfei dan langsung terkejut. Namun, pramuniaga mobil itu berseru dengan hati-hati dan takut, Tuan Tian. Jadi mereka teman Anda. Dia sedikit kesal. Jika mereka teman bosnya, komisi hari itu akan hilang, dan semua pembicaraan itu akan sia-sia. Mengingat kekayaan dan status Tian Mu di kota Yunhuang, dia jauh lebih dari sekadar pemilik restoran. Li Yunfei tidak terkejut ketika dia tiba-tiba muncul di dealer truk dan ternyata adalah pemilik dealer tersebut. Tian Mu sudah terkejut melihat Li Yunfei di sini, tetapi dia lebih terkejut lagi melihat Sekretaris Zhu muncul. Yang paling mengejutkan adalah kedua orang yang sama sekali tidak berhubungan ini berjalan bersama. Ketika Li Yunfei melihatnya menyapa,
Dia langsung tertawa dan berkata, "Sungguh kebetulan, ternyata ini toko Kakak Tian. Ini akan menghemat banyak uangku. Jangan menipuku, atau aku akan menipumu juga." Tian Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sangat ramah, "Haha, bagaimana mungkin aku berani menipumu? Kakak, mobil manapun yang kau suka, bawa saja pergi. Apakah kau mendorongku untuk merampok seseorang? Aku takut aku bahkan tidak akan bisa keluar kota sebelum polisi membawaku untuk diinterogasi." Canda Li Yunfei. Dia tidak ingin berhutang budi pada Tian Mu. Dan dia sama sekali tidak bisa menerima mobil yang diberikan secara cuma-cuma. Tian Mu sudah berjalan cepat menuruni tangga, bertukar beberapa lelucon dengan Li Yunfei, lalu buru-buru menyapa Sekretaris Ju. "Sekretaris Ju, Anda adalah tamu langka. Kami tidak bisa mengundang Anda ke sini secara biasa. Anda juga datang untuk melihat-lihat mobil? Mana yang Anda suka? Izinkan saya membantu Anda memilih." Namun, Sekretaris Ju tetap sangat pendiam, menampilkan sikap tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Hehe, koneksi bisnis Tuan Tian memang sangat luas, dan kekayaannya memang melimpah. Saya hanya menemani saudara Yunfei untuk melihat-lihat mobil, Anda tidak perlu menghibur saya." Tian Mu merasa tidak ada yang salah dengan sikap Sekretaris Ju terhadapnya, dan tertawa terbahak-bahak. "Haha, Sekretaris Ju hanya bercanda. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua datang ke kantor saya, minum teh, dan saya akan meminta pramuniaga membawakan semua katalog model mobil agar kalian bisa memilih." Melihat sikap Sekretaris Ju terhadap Tian Mu yang kurang baik, Li Yunfei tidak ingin mempersulitnya. Jadi dia berkata terlebih dahulu, "Kalau begitu, saya harus merepotkan Anda, Kakak Tian. Saya hanya khawatir karena tidak mengetahui parameter detail berbagai model mobil." Sekretaris Ju mengangguk, menyetujui keinginan Li Yunfei dan bertindak sebagai sopirnya untuk hari itu, tanpa memberikan pendapat subjektif apapun. Para staf yang tidak terkait sudah bubar, dan Tian Mu sendiri memimpin mereka masuk ke kantor, meminta sekretaris wanitanya untuk menyeduh secangkir teh yang enak. Pada saat itu, pramuniaga mobil masuk membawa setumpuk brosur dan materi, yang semuanya berupa poster dan gambar promosi terkait truk pickup. "Yunfei, jika itu untuk penggunaan pribadimu, aku sarankan kamu membeli beberapa truk pickup berperforma tinggi. Lagi pula, jalan pegunungan di kota Yunfei terlalu rumit, dan truk domestik biasa tidak akan mampu melewatinya, apalagi kemampuan mendaki dan off-roadnya sangat buruk. Sejujurnya, aku sangat memahami jalan pegunungan di kota Qinglong, dan kendaraan off-road biasa tidak akan mampu menaklukkan medan yang kompleks di kota Qinglong." Karena tidak yakin dengan niat Sekretaris Ju, Tian Mu hanya bisa memusatkan seluruh perhatiannya pada Li Yunfei, menjelaskan secara pribadi pilihan mobil yang tersedia kepadanya. Li Yunfei mengangguk sambil membaca, memberi isyarat kepada Tian Mu untuk melanjutkan penjelasan. "Produk pertanian Anda sangat diminati, jadi Anda tidak perlu mengantarkannya sendiri. Sesekali, Anda mungkin perlu mengangkut beberapa barang, tetapi hanya dalam jumlah kecil untuk keadaan darurat. Oleh karena itu, truk pickup bak panjang tidak cocok, truk itu tidak akan mampu melewati jalan pegunungan. Saya sangat merekomendasikan beberapa truk pickup bak pendek impor. Truk-truk ini tidak hanya bergaya dan menarik, tetapi juga memiliki kemampuan off-road yang sangat baik. Mengenai harga, jangan khawatir. Dengan kekayaan Anda dapat dengan mudah membeli truk pickup seharga ratusan ribu. Saya jamin akan memberikannya kepada Anda dengan harga pokok. Tentu saja, jika Anda kekurangan uang tunai untuk sementara waktu, Anda dapat membelinya secara kredit. Saya dapat mengangkut 2 truk penuh semangka dan kita akan melunasi hutangnya." Li Yunfei tertawa dan berkata, "Kau sudah memikirkan semuanya. Jika bos sepertimu tidak menjadi kaya, maka tidak akan ada orang lain yang bisa. Jangan khawatir, aku punya sedikit uang di rekeningku. Baru-baru ini aku menjual beberapa sayuran dan buah-buahan, dan aku juga menjual beberapa ikan di kolam. Aku cukup berkecukupan." Setelah mendengar bahwa Li Yunfei telah menjual sebagian ikan di kolam, ekspresi Tian Mu menjadi sangat penasaran. Mengabaikan kehadiran Sekretaris Ju, dia dengan cemas bertanya, "Kau menjual ikan di kolam? Berapa harganya? Berapa banyak yang kau dapatkan?" "Ini kebetulan sekali," kata Li Yunfei, "pemilik restoran di kota kabupaten sangat menyukai ikan yang saya budidayakan. Dia bahkan menawarkan 20 yuan per jin. Saya pikir ikannya terlalu kecil dan ingin menunggu sampai sebelum festival musim semi untuk menjualnya. Tapi dia tidak sabar. Dia bahkan menggunakan jaring besar untuk menangkap beberapa kali dan mendapatkan lebih dari 1000 jin. Dia bilang akan kembali untuk menangkap lebih banyak ikan dalam beberapa hari." Melihat ekspresi cemas Tian Mu, Li Yunfei diam-diam merasa senang dan mengatakan ini dengan campuran kebenaran dan kebohongan. "Astaga, aku menjualnya terlalu murah. Dengan kualitas ikanmu seperti ini, orang-orang pasti akan berebut membelinya bahkan dengan harga 30 yuan per pon. Aku hanya berpikir ikannya kecil dan ingin menunggu sebentar. Jadi aku menetapkan harga seenaknya. Aku tidak pernah menyangka kau akan menganggapnya serius, anak muda." Tian Mu menepuk pahanya, menyeringai menyesal, seolah lupa bahwa awalnya ia hanya menetapkan harga 10 yuan per pon.
Sekretaris Ju, yang mendengarkan dari dekat, sangat penasaran dan bertanya, ikan jenis apa yang harganya bisa mencapai 30 yuan per kati? Kota Yunhuang kita memiliki banyak gunung dan sungai, jadi ikan air tawar tidak terlalu berharga, kan? Bahkan ikan liar pun hanya sekitar 12 yuan per kati di pasar produk perairan. Tian Mu terlalu cemas dan menjawab dengan nada buruk, kau bisa membeli ikan liar di pasar ikan? Itu semua ikan liar palsu. Rasanya sangat berbeda dari ikan liar asli. Dan bahkan ikan liar pun tidak sana ikan yang dibudidayakan oleh Li Yunfei. Sekretaris Ju tidak mempermasalahkan nada bicara Tian Muchong dan bertanya dengan penasaran, jadi begitulah. Li Yunfei benar-benar cakap. Melon yang ia tanam tidak hanya enak, tetapi budidaya ikannya juga berbeda dari yang lain. Saya akan mencobanya hari ini dan memperluas wawasan saya. Pada titik ini, Sekretaris Ju telah menyadari karena ikan Li Yunfei lebih mahal daripada ikan milik orang lain. Melonnya pasti juga mahal. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang petani mampu membeli mobil impor, bahkan truk pickup sekalipun, yang harganya mencapai ratusan ribu yuan? Li Yunfei dengan cepat mengucapkan beberapa kata kerendahan hati, bermaksud untuk memprovokasi Tian Mu tetapi tidak ingin Sekretaris Ju terlalu memikirkannya. Dan benar saja, tujuannya untuk memprovokasi Tian Mu telah tercapai. Dalam ketergesaannya, Tian Mu bahkan mengatakan dia bisa menerima 30 yuan per jin. Ikan-ikan ini semakin langka. Jika kakak Tian benar-benar tertarik, kau bisa menyuruh seseorang mengambilnya. Aku tidak akan mematok harga 30 yuan per jin. 20 saja sudah cukup, harga yang sama seperti yang lain. Karena setelah beberapa kali panen, kolam akan kosong. Aku tidak ingin lagi memelihara ikan air tawar biasa ini, kolam yang penuh ikan tidak menghasilkan banyak uang. Mungkin aku akan menghususkan diri dalam memelihara belut, atau mungkin kura-kura. Aku belum memutuskan. Bermain dalam jangka panjang, Li Yunfei tidak lagi peduli dengan keuntungan atau kerugian satu kota atau wilayah saja. Baiklah, terima kasih banyak, kakak. Oh, aku akan menyuruh seseorang mengambilnya segera. Aku akan menelepon. Tian Mu sudah merasakan manisnya buah dan sayuran berkualitas tinggi itu. Awalnya dia ingin bergabung dengan Pavilion Shuxiang untuk menurunkan harga ikan dan mengembangkan beberapa hidangan andalan untuk restorannya. Siapa sangka dia begitu bodoh hingga hadiahnya direbut orang lain? Dia patah hati. Yang lebih menyakitkan hatinya adalah Li Yunfei tidak ingin lagi membudidayakan ikan air tawar biasa, yang berarti kehilangan sumber pasokan jangka panjang. Tanpa pasokan ini, hidangan andalan restoran mereka tidak dapat berlanjut, sehingga mengakibatkan kerugian besar secara keseluruhan. Li Yunfei menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tian, jangan repot-repot. Hari ini memang tidak ada waktu untuk memancing. Jika kau yakin ingin memancing, kau bisa meminta seseorang membawakan tangki air dan menunggu di kolam besok pagi. Hehe, aku kehilangan kendali. Memikirkan ikan sebagus itu dibeli orang lain membuatku merasa tidak enak. Jangan dulu kita bahas mobil, mari kita bahas ikan air tawar saja. Jual semua ikan di kolam itu kepadaku, dan jangan jual ke orang lain. Aku akan membelinya dengan harga 30 yuan per jin. Dan kuharap kau bisa terus memelihara ikan air tawar biasa ini. Selama kualitasnya sesuai standar, Fumanlo akan selalu membelinya dengan harga tinggi. Tian Mu benar-benar cemas kali ini. Dia tahu betapa beberapa hidangan andalan dapat memengaruhi bisnis restoran. Shu Xiangge, yang telah ia tutup dan hampir bangkrut, bangkit kembali dan bahkan mengalami kebangkitan kedua berkat sayuran yang diberikan oleh Li Yunfei. Pendapatan operasionalnya telah jauh melampaui Fu Menlo. Terakhir kali, Tian Mu dan Yao Liwen, bos Pavilion Shuxiang, mencoba meredakan konflik mereka dengan melakukan pembicaraan rahasia setelah makan malam, dengan maksud untuk bergabung menekan harga pemasok dan memaksimalkan keuntungan. Sebagai pebisnis, tidak ada yang salah dengan melakukan hal itu, tetapi keduanya mengabaikan satu faktor eksklusivitas pemasok. Satu-satunya pemasok mereka memegang kekuasaan atas hidup dan mati, sementara mereka tidak memiliki cara untuk mengendalikan pemasok tersebut. Mereka berpikir bahwa selain dua restoran terbesar mereka di kota itu, tidak ada yang akan menawarkan harga tinggi untuk produk pertanian Li Yunfei, tetapi barang bagus tidak pernah kekurangan pembeli yang jeli. Hanya 2 hari kemudian, seseorang menemukan pembeli. Melihat kecemasan Tian Mu, Li Yunfei tetap tenang, melambaikan tangannya dan tertawa. Jangan bicarakan soal ikan hari ini. Aku harus kembali ke urusanku setelah membeli mobil. Tidakkah kau lihat Sekretaris Ju menunggu di sini? Jalanan sedang dalam perbaikan akhir-akhir ini. Semuanya terbuat dari batu, sehingga sulit dilewati. Kita harus memutar, dan itu merepotkan tanpa mobil. Meskipun enggan, Tian Mu tahu bahwa hari ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan ikan. Dengan penuh penyesalan dan kecemasan, ia melanjutkan untuk menyampaikan informasi kendaraan kepada Li Yunfei. Hah? Merek mobil apa ini? Keren banget. Li Yunfei tiba-tiba membalikkan sebuah truk pickup dengan logo kepala domba. Truk itu tampak sangat gagah dan dinamis, dengan 2 pintu dan bak pendek. Desainnya sangat sesuai dengan selera estetika Li Yunfei. Setelah melihatnya,
Tian Mu langsung memuji. Pengamatan yang bagus. Ini juga merek truk pickup terbaik yang baru saja akan saya rekomendasikan kepada Anda, Dodge Ram. Yang Anda lihat adalah pickup Longhorn 2014 terbaru, Ram 1500, dengan kapasitas mesin 57L, mesin V8, dan kemampuan off-road yang sangat kuat. Ia memiliki mode yang dapat disesuaikan seperti penggerak 2 roda, penggerak 4 roda, dan penggerak 4 roda kecepatan rendah. Saat mengendarai pickup ini, Anda tidak perlu khawatir tentang kapasitas muatannya. Selama muat, ia dapat mengangkutnya. Li Yunfei mengangguk sedikit. Meskipun ia merasa penjelasan Tian Mu agak berlebihan, ia tetap cukup puas. Ia tidak yakin apakah semuanya bisa muat di truk, tetapi setidaknya 1 atau 2 ton barang dapat dengan mudah diangkut di jalan pegunungan. Selain itu, ia memiliki mobil kecil, mengemudi dengan muatan hanya untuk pamer. Jika ia benar-benar memiliki barang dalam jumlah besar, ia tidak mungkin bisa memasukkan semuanya ke dalam truk. Setelah mereka memutuskan model yang diinginkan, Tian Mu membawa mereka ke garasi untuk melihat kendaraan sebenarnya. Hanya ada 2 yang tersedia, 1 berwarna putih dan 1 berwarna merah. Li Yunfei awalnya menginginkan yang putih, berpikir itu akan mencolok dan menarik perhatian. Namun, yang putih masih baru, sedangkan yang merah sangat dinamis, dengan pengecatan halus pada bodinya yang membuatnya sangat indah. Terutama, 4 lampu depan yang ditambahkan di bagian depan membuat Longhorn merah ini terlihat seperti monster, sangat ganas. Melihat Li Yunfei tertarik pada Dodge Ram Longhorn merah, Tian Mu ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, ini adalah model mewah kelas atas. Awalnya dipesan oleh seorang teman, dan modifikasi paling mewah telah dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi jika kau menginginkannya, Kak, cukup katakan saja. Aku akan meminta temanku untuk menunggu yang berikutnya. Oke, ini dia. Li Yunfei sangat puas dengan modifikasi Longhorn merah cherry ini. Lagi pula, ini mobil baru, dan dia bisa langsung membawanya pulang begitu selesai membayar. Dia akan menyerahkan urusan administrasi kepada Tian Mu. Apalagi yang bisa membuatnya tidak puas? Li Yunfei telah mengendarai banyak mobil, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengendarai mobil semahal ini, dan itu adalah mobilnya sendiri. Dia merasa sangat gembira, seperti anak kecil yang baru saja menerima mainan baru, melaju kencang dan menikmati akselerasi yang mendebarkan. Di sepanjang jalan, dia hampir meninggalkan Audi A8 milik sekretaris Zhu jauh di belakang. Tian Mu hanya mengenakan biaya 600.000 yuan. Dengan mengatakan itu adalah harga pokok, mengabaikan semua modifikasi dan termasuk asuransi serta perawatan selama 3 tahun. Li Yunfei diam-diam mengecek harga mobil itu secara online di ponselnya. Toko 4S biasa mematok harga sekitar 700.000 yuan. Sementara mobil ini, yang dilengkapi sepenuhnya dari atas hingga bawah, dengan modifikasi dan dekorasi interior, jelas tidak murah. Meskipun aku tidak ingin berhutang budi pada Tian Mu, aku memikirkannya lagi dan menyadari bahwa aku telah banyak diuntungkan olehnya. Siapa tahu berapa banyak diskon yang mungkin dia berikan padaku? Jadi aku harus mengingat kebaikan ini. Sesampainya di kota Qinglong, Li Yunfei keluar dari mobil untuk menunggu sekretaris Zhu, dan menyuruhnya memarkir mobil di tempat terbuka agar ia bisa naik Dodge Ram miliknya. Audi A8 sangat stabil di jalan raya yang mulus, tetapi di jalan pegunungan berbatu, mobil itu benar-benar bencana. Menuju ke barat dari persimpangan di kota Qinglong, tidak jauh dari sana, terdapat jembatan batu yang memungkinkan orang menyeberangi sungai Xiandai. Menyeberangi jembatan dan melanjutkan ke utara sepanjang jalan setapak di pegunungan akan membawa Anda ke penyeberangan feri Lijiashai. Bagian jalan setapak di pegunungan ini sangat sulit dilalui. Jika bukan karena pembangunan jalan, tidak seorang pun di Lijiashai akan terpikir untuk mengambil rute ini. Meskipun jalanannya terjal dan tidak rata, dengan banyak tanjakan dan turunan, tidak ada yang menghalangi jalan. Hampir tanpa berhenti, Dodge Ram meraung saat melaju melewati satu bukit demi bukit dan menyeberangi satu sungai demi sungai, akhirnya mencapai penyeberangan feri. Sekretaris Zhu merasa pusing karena guncangan, tetapi untungnya setelah menyeberangi feri, ada jalan pegunungan yang mulus. Setelah berbelok di tikungan, Li Yunfei memarkir mobil di jalan setapak di tepi kolam, menunjuk lokasi konstruksi yang ramai, dan berkata, kita sudah sampai. Sawah bertingkat di lereng bukit di belakang adalah kebun sayur dan ladang melon keluarga saya. Setelah keluar dari mobil, Sekretaris Zhu merasa sedikit lebih baik. Menghirup udara segar alam, suasana hatinya menjadi tenang tanpa disadari. Tempat yang sangat indah, serunya, sambil memandang pegunungan dan hutan di sekitarnya yang dipenuhi buah-buahan. Sebagian berwarna merah dan sebagian hijau, penuh kehidupan. Kawanan burung terbang melintas, riang dan nyaman, bernyanyi dengan harmonis layaknya alam di tengah perbukitan hijau dan perairan jernih. Inilah musim ketika buah-buahan harum. Hembusan angin dapat membawa berbagai aroma buah. Ayo, aku akan mengajakmu ke ladang untuk memetik melon, kata Li Yunfei sambil memimpin jalan. Para pekerja bangunan dari desa sesekali menyapanya, dan ia membalas sapaan mereka dengan sangat sopan. Mandor itu sangat rajin,
selalu mengawasi lokasi konstruksi. Saat melihat Li Yunfei, dia tersenyum dan bertukar beberapa patah kata. Upah di sini bagus, makanan dan minuman disediakan. Dan gajinya tinggi dan Li Yunfei adalah teman bos, jadi bagaimana mungkin mandor itu tidak sopan? Gold Coin dan Chopper Coin berlari keluar dari kebun melon sambil menggonggong tanpa henti. Mereka berlari sampai ke kaki Li Yunfei, mengibas-ngibaskan ekor seolah menuduh Li Yunfei tidak mengajak mereka keluar dan lupa memberi mereka makan siang. Dengan kehadiran orang luar, Li Yunfei kesulitan mengambil apapun dari ruangannya yang kecil. Ia hanya menepuk kepala mereka dan menawarkan beberapa kata penghiburan. Dengan orang tua mereka di sekitar, mereka pasti akan makan siang. Tetapi kedua anak ini sangat pilih-pilih makanan, menolak makan apapun selain makanan yang dihasilkan di dalam ruangannya, kecuali jika mereka sangat lapar. Di ladang sayur, orang tua Li Yunfei, Li Yunchong, dan Mao Dan sibuk bekerja. Li Yunfei melambaikan tangan kepada mereka dari jauh lalu mengajak sekretaris Zhu ke ladang melon. Ladang itu sebagian besar ditanami semangka, dengan melon hanya sebagian kecil, karena melon tidak mudah disimpan dan akan cepat membusuk jika tidak dipetik setelah matang. Tanaman melonmu sangat hijau, seperti giok. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caramu menanamnya. Aku bisa mencium aromanya. Aku bisa mencium aroma melon dari jarak sejauh ini. Setelah mencium aroma melon yang matang, sekretaris Zhu merasa segar kembali dan tidak lagi merasa pusing. Mengikuti aroma tersebut, ia berlari beberapa langkah ke sana. Itu adalah melon berwarna kuning keemasan, seukuran dua kepalan tangan orang dewasa, matang sempurna, mengeluarkan aroma yang harum. Sekretaris Zhu dengan gembira memetiknya, mengusapnya beberapa kali dengan tangannya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah menggigitnya, ia memujinya berulang kali, lalu menghabiskannya dalam sekali teguk tanpa berkata apa-apa. Baru kemudian ia berkata dengan kepuasan yang mendalam, enak sekali. Pantas saja aromanya begitu harum. Rasanya bahkan lebih enak di mulut. Aromanya sangat kompleks. Bukan hanya manisnya melon, tetapi juga aroma segar seperti rumput. Aroma inilah yang benar-benar memikat. Li Yunfei mengangguk. Terus terang, aroma ini berasal dari energi spiritual air mata air di ruang angkasa. Jika bukan karena kehadiran energi spiritual, sayuran dan buah-buahan yang tumbuh di ladang di luar tidak akan pernah memiliki rasa yang sama seperti yang ada di ruang angkasa. Li Yunfei menyuruh sekretaris Zhu untuk mengambil ikan terlebih dahulu, sementara dia pergi ke gubuk beratap jerami untuk mencari tas anyaman. Kedua anak anjing yang masih kecil itu mengikutinya dan berhasil mendapatkan 2 ekor ikan dari gudang melon. Karena secara teratur memakan mangsa hidup di ruang kecil mereka, kedua anak anjing itu tumbuh sangat kuat, dengan bulu yang mengkilap. Mereka sudah setinggi lutut Li Yunfei, dan jika mereka tumbuh hingga dewasa, mereka bahkan mungkin melampaui batas anjing pedesaan Tiongkok, mencapai setengah tinggi manusia. Burung Girfalcon botak itu sangat gelisah di dalam ruangan tersebut. Bahkan ketersediaan makanan pun tidak dapat menghentikan kerinduannya akan ruangan itu, yang dianggapnya sebagai sarangnya, dan hanya kembali untuk beristirahat ketika lapar atau lelah. Karena khawatir akan membahayakan belut di dalam kandang kecil itu, Li Yunfei melepaskannya begitu saja. Burung Girfalcon itu sangat cepat, dengan mudah masuk dalam 3 burung pemangsa tercepat. Saat menyerang mangsa, kecepatannya mencapai maksimum, tidak jauh lebih lambat dari burung swift tercepat di dunia. Kelengkungan tanah di ruang kecil itu semakin membesar. Jika dilihat dari langit, bentuknya sangat mendekati bola. Li Yunfei merasa sangat tak berdaya menghadapi perubahan itu. Dia sama sekali tidak memiliki kendali atasnya. Dia bahkan tidak tahu apa ruang kecil ini atau mengapa ruang ini berubah. Mengapa meteorit yang diletakkan di sana melayang di udara dan menyinari seluruh ruang kecil itu seperti matahari? Dia tidak pernah membuang energi untuk hal-hal yang tidak bisa dia pahami. Namun, perubahan di ruang kecil dan peningkatan luas permukaan jelas merupakan hal yang baik, karena dia sudah menanam berbagai macam tanaman di seluruh lahan di dalamnya. Saat ada waktu luang, aku harus mempelajari ruang kecil ini. Sejak 3 meteorit dimasukkan, kecepatan permukaan menjadi melengkung jelas meningkat, dan luasnya juga meningkat secara signifikan. Tetapi kecepatan aliran air mata air spasial tidak banyak berubah. Li Yunfei merenungkan hal-hal ini, keluar dari ruang tersebut, mengambil tas anyaman, dan berjalan keluar dari gubuk beratap jerami. Di ladang melon, sekretaris Zhu sudah memetik 3 atau 4 buah, tetapi ia tak tega meletakkannya di tanah. Ia memeluk semuanya, tanpa agak konyol dan canggung. Li Yunfei sedang berjalan ketika ia mendengar seseorang memanggil namanya dari bawah lereng bukit. Ia menoleh dan melihat Yang Yunu dan Jiang Qinqin berdiri di lapangan melambaikan tangan kepadanya. Ternyata Jiang Qinqinlah yang memanggil namanya. Yang Yunu, melihatnya menoleh, dengan manis memanggil, "Sepupu." Saat melihat kedua wanita cantik itu muncul, mata Li Yunfei berbinar. Harus diakui bahwa wanita cantik adalah pendorong kemajuan bagi kaum pria. Meskipun ia agak menolak antusiasme sepupunya, ia tetap sangat menyukai sepupunya yang cantik dan berperilaku baik ini. Li Yunfei melambaikan tangan kepada mereka, memberi isyarat agar mereka mendekat.
Setelah kedua wanita cantik itu mendekat, dia bertanya, "Mengapa kalian datang kemari? Bukankah kalian sedang sibuk di kota? Kita sudah selesai. Jalannya penuh dengan batu-batu besar, sehingga sangat sulit untuk berjalan. Kalau tidak, kita pasti sudah kembali sejak lama," keluh Jiang Qinqin. Yang Yunu berkata dengan gembira, "Sepupu, aku punya kabar baik untukmu. Bengkel bulu Chen Ergou telah ditutup oleh pemerintah kota. Dia juga didenda 200.000 yuan, yang akan digunakan untuk pengolahan air limbah." 200.000? Kenapa 200.000 lagi? Li Yunfei punya firasat buruk. Dia merasa permusuhannya dengan Chen Ergou tidak dapat didamaikan. 200.000 sudah cukup baginya untuk menikahi seorang istri yang cantik. Dan justru karena dia memamerkan mahar 200.000 itulah rumor menyebar begitu cepat, membuat Li Yunfei kehilangan muka. Sekarang setelah Wali Kota Wu memimpin upaya penegakan hukum dan Departemen Regulasi untuk mendenda Chen Ergou sebesar 200.000 yuan, bahkan jika Chen Ergou tidak terlalu memikirkannya, dia pasti akan percaya bahwa dialah yang meminta Wali Kota Wu untuk menetapkan jumlah denda tersebut. Perseteruan antara keduanya bermula dari sejumlah uang 200.000 yuan dan seorang wanita. Kenapa 200.000? Li Yunfei menghela napas. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan sedikit rasa frustrasi. Yang Yunu bertanya dengan penasaran, "Ada apa, sepupu? Apakah angka ini salah?" Wali Kota Wu mengatakan bahwa ini adalah denda yang dikenakan sesuai dengan hukum. Ini bukan yang tertinggi, juga bukan yang terendah. Ini adalah penilaian yang adil berdasarkan profitabilitas bengkel bulu. Angka-angka ini bagus. Li Yunfei tidak ingin membicarakannya lagi, karena semakin dia menjelaskan, semakin buruk jadinya, dan tidak seorang pun akan memahami ketidakbersalahannya. Jiang Qinqin, yang tidak menyadari tingkah laku Li Yunfei yang aneh, tiba-tiba bertanya dengan penasaran, "Hei, siapa pria yang sedang memetik melon di kebun melon itu? Dia tampak seperti orang kota. Apakah dia juga temanmu? Apakah dajeram di pinggir jalan itu miliknya? Mobil itu keren sekali. Suruh dia mengantar kita ke kota nanti." Gadis itu mengajukan terlalu banyak pertanyaan, dan Li Yunfei tidak tahu harus menjawab yang mana. Dia hanya berkata, "Mobil itu baru saja kubeli. Jika kau mau ke kota, aku bisa mengantarmu nanti. Tapi karena kita sudah menyelesaikan semuanya, mengapa harus pergi ke kota?" Jiang Qinqin berkata, "Pokoknya, kita cuma menghabiskan waktu, jadi mari kita selidiki sumber polusinya. Setelah perusahaan kita menandatangani kontrak pengolahan air limbah dengan pemerintah kota, kita akan bertanggung jawab atas pengolahan air limbah di kolam-kolam kecil itu. Para pemimpin kota mengatakan mereka tidak akan mengizinkan kita memompa air ke tempat lain, hanya mengizinkan kita melakukan pengolahan polusi hijau, yang berarti kita harus mengembalikan air yang tercemar ke keadaan semula, apapun metode yang kita gunakan. Denda 200.000 yuan semuanya bisa digunakan untuk pengolahan air limbah." "Tunggu, apa yang baru saja kau katakan? Kau membeli mobil itu?" "Ya Tuhan, aku tidak tahu ada taipan sebesar itu di sekitarku." Yang Yunu tidak seheboh Jiang Qinqin, tetapi dia tetap sangat terkejut hingga membuka mulutnya yang merah ceri dan menatap Li Yunfei dengan mata lebarnya. Berkata, "Sepupu, apakah bertani benar-benar menguntungkan? Kau baru pulang beberapa waktu, dan kau sudah membangun rumah dan membeli mobil mewah. Tapi keluargaku juga bertani. Jadi mengapa kami belum menghasilkan uang?" "Haha, itu karena sepupumu hebat. Tapi truk pickup Dajeram itu bukan mobil mewah, lebih mirip van yang tampak mewah. Aku membelinya untuk mengangkut sayuran." Li Yunfei merasa sedikit puas setelah menerima pujian dari gadis itu. Jiang Qinqin tidak berbasa-basi, berseru dengan terkejut, "Menggunakan bodi Dajeram untuk memasak sayuran? Biar kukatakan sesuatu pamer akan membuatmu tersambar petir. Truk pickup Great Wall seharga 80.000 atau 90.000 yuan tidak cukup bagimu? Kamu hanya cemburu dan iri." Li Yunfei sedang bercanda dengan dua wanita cantik ketika dia mendengar Sekretaris Zhu berteriak dari tidak jauh Li Yunfei. "Semua semangka dan melon di daerah ini busuk. Sepertinya ada sesuatu yang merusaknya. Sulurnya juga patah. Ayo, lihatlah." Li Yunfei bergegas dan melihat hamparan besar melon busuk dan tanaman merambat yang patah di tengah ladang melon. Ada tanda-tanda hewan menggerogoti kulit semangka, dan jejak kuku di melon. Melihat ini, Li Yunfei menghela napas lega. Berpikir itu adalah pembalasan dendam dari Li Huozi dan gengnya. Hewan-hewan kecil sering datang dan merusak tanaman di ladang. Ada cara untuk mengatasinya, tetapi agak merepotkan. Dengan koin emas dan tembaga, Li Yunfei merasa itu tidak akan menjadi masalah. Asalkan dia tetap waspada malam ini, dia mungkin bisa menangkap pelakunya. Namun, buah dan sayuran busuk menarik serangga, dan aroma segar rumput dan pepohonan sangat menyenangkan, menyebabkan serangga di daerah itu menjadi agak tak terkendali. Mengandalkan sepenuhnya pada burung di langit agak tidak realistis, jadi Li Yunfei berpikir akan lebih baik memelihara beberapa ayam di ladang, yang akan memakan serangga dan bertelur, sehingga mendapatkan banyak manfaat sekaligus. Sekretaris Zhu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya ingin tahu hewan liar jenis apa yang menyebabkan ini? Mengapa hewan itu tidak muncul di tepi lapangan,
melainkan di tengah. Ada banyak orang di area ini, jadi hewan liar tidak akan berani menampakkan diri secara terang-terangan. Lebih aman untuk masuk ke tengah kebun melon. Kalian petik beberapa dulu, aku akan memeriksa tempat lain. Li Yunfei berkata, memerintahkan Jinbi dan Tongbi untuk mengendus aroma yang ditinggalkan hewan liar, lalu mengirim mereka untuk mencari penyebab kerusakan di kebun melon. Meskipun mereka belum menerima pelatihan profesional, koin emas dan tembaga itu sangat cerdas dan dengan cepat memahami maksud Li Yunfei. Setelah melewati celah di antara punggung bukit, mereka berlari mendaki gunung. Li Yunfei penasaran, berpikir bahwa jika makhluk-makhluk ini menjadikan gunung sebagai rumah mereka, sayuran dan buah-buahan akan berada dalam masalah besar. Yang Yunu dan Jiang Qinqin mengikuti dari dekat, tetapi ketika mereka melewati ladang sayur, mereka dihentikan oleh Ibu Li Yunfei. "Baini, ada apa kau kemari? Kemarilah dan mari kita mengobrol. Makan tomat dulu, dan nanti aku akan memetik melon dan semangka untukmu." Chen Xiuzi sangat senang dan menyambut keponakannya yang cantik itu dengan hangat. Baini adalah nama panggilan Yang Yunu. Di antara kerabat, terutama para tetua, memanggil orang yang lebih muda dengan nama panggilan adalah kebiasaan dan praktik yang umum. Memanggil mereka dengan nama resmi mereka akan terasa tidak pantas. Di beberapa tempat, memanggil kerabat dengan nama resmi mereka bahkan dapat menciptakan rasa jarak dan menyebabkan kesalahpahaman. Di antara rekan sebaya, panggilan yang digunakan bergantung pada kesempatan dan kebiasaan, tidak ada persyaratan khusus. Dalam acara formal, umumnya dapat diterima untuk menggunakan nama lengkap, sedangkan secara pribadi, dapat diterima untuk menggunakan nama panggilan atau nama kesayangan. Secara pribadi, Li Yunfei biasanya memanggil sepupunya Baini dengan nama panggilannya. Di depan rekan-rekannya, dia memanggilnya Yunu. Ketika suasana hatinya sedang baik, dia bahkan akan memanggilnya dengan nama panggilannya Xiao Bai. "Bibi, aku datang berkunjung ke rumah sepupuku. Pekerjaan akhir-akhir ini sangat mudah, dan aku sangat bosan di rumah. Bibi tahu ayahku, kalau tidak ada pekerjaan, dia biasa berlatih tinju. Dan dia memaksaku untuk ikut berlatih juga. Bahkan kalau ada rekan kerja di rumah, tetap saja tidak baik. Aku selalu kelelahan dan berkeringat deras, penampilanku mengerikan." Yang Yunu awalnya ingin menemani Li Yunfei mencari pelaku yang merusak ladang melon, tetapi bibinya memanggilnya kembali, jadi dia tidak bisa pergi dan pergi mengobrol dengannya. Chen Xiuzi menggenggam tangannya, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Mengabaikan kehadiran orang lain, dia berkata dengan hangat, "Kau beruntung dilahirkan di keluarga yang tidak seperti bibimu yang ingin belajar tinju saat masih muda, kakek buyutmu tidak mau mengajarinya. Beberapa hari lalu aku mendengar dari Fua bahwa kau membantunya mengusir para preman desa. Bagus sekali. Nanti aku akan memasak makanan enak untukmu agar kau cepat pulih." "Tante, akhir-akhir ini aku sedang diet, jadi aku tidak berani minum suplemen apapun," kata Yang Yunu malu-malu. Pipinya yang putih memerah, membuatnya terlihat sangat imut. Chen Xiuzi menatapnya tajam dan menghiburnya dengan caranya yang unik omong kosong. "Kau sudah berlatih tinju selama lebih dari 10 tahun, di mana ada sedikit pun lemak di tubuhmu? Sebenarnya, kau terlihat gemuk, tetapi terasa lembut saat disentuh dan ringan saat dipeluk. Jika ada pria yang begitu buta sampai menyuruhmu menurunkan berat badan, bibimu akan menghajarnya untukmu." "Ya ampun, banyak sekali orang di sini. Bibi, bagaimana bisa bibi berkata seperti itu? Jangan kita bicarakan sekarang, aku akan mencari sepupuku. Ada beberapa hal yang membuat masalah di ladang melon, dan sepupuku sedang mengirim anjing pemburu untuk menangkap mereka." Yang Yunu tersipu saat menjelaskan, lalu menarik Jiang Qinqin, yang diam-diam tertawa, dan berlari pergi. Baini, bibi belum selesai bicara. Kenapa kau kabur?" Chen Xiuzi memandang keponakannya, yang telah tumbuh menjadi seorang wanita muda, dengan penuh kepuasan. Di bawah pinggangnya yang ramping terdapat bokong besar yang dianggap membawa keberuntungan untuk melahirkan anak, yang merupakan pertanda penting kemampuan seorang wanita untuk membesarkan anak laki-laki di desa pegunungan dan juga merupakan syarat utama bagi sebagian besar keluarga untuk memilih istri yang baik. Kedua keluarga tersebut tidak memiliki hubungan darah, tetapi mereka sangat dekat, jadi tidak ada yang salah dengan pernikahan antar kerabat ini. Chen Xiuzi sebelumnya tidak memikirkan hal ini, tetapi dalam 2 tahun terakhir ia menyadari bahwa keponakannya, Baini, semakin cantik dan sangat dekat dengan putranya, sehingga keinginannya untuk menjodohkan keduanya menjadi semakin jelas. Li Yunchong dan Mao Dan sedang mencabuti rumput liar ketika mereka diam-diam melirik 2 sosok ramping yang berlari lewat. Mereka mendecakkan lidah dan berkata, "Mereka sangat cantik. Menikahi salah satu dari mereka akan menjadi berkah dari kehidupan sebelumnya. Tapi kudengar Baini selalu menyukai kakak Fua, jadi kita tidak punya kesempatan untuk mendekatinya. Gadis dari kota itu juga tidak buruk. Jika kita berdua berusaha, mungkin kita masih punya kesempatan." Cat Egg menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat realistis, "Lupakan saja. Bagaimana mungkin gadis kota secantik dia tertarik pada kita? Bahkan jika kita menikahinya, kita tidak akan mampu menghidupinya." "Big Head, aku tidak bermaksud mengkritikmu.
Tetapi jangan berpikir bahwa hanya karena kau belajar di kota selama beberapa tahun, kau bisa bermimpi makan daging angsa. Jika kau berani mewarisi keahlian ayahmu, kau mungkin masih punya kesempatan. Li Yunchong dengan marah berkata, kau benar-benar membosankan, dasar kucing kecil. Kenyataan itu kejam. Tidak bisakah kita sedikit berfantasi? Jangan bicara soal kemampuan menangkap ular. Menangkap ular tikus tidak masalah, tapi bagaimana jika aku menangkap ular berbisa dan gagal? Resep obat ular ayahku semuanya sama saja. Bagaimana jika tidak manjur? Jadi kau tidak percaya dengan resep obat ular keluargamu? Seru Cat Egg tiba-tiba menyadari sesuatu. Pantas saja kau menolak mewarisi resep rahasia ayahmu, ternyata kau sendiri kurang percaya diri. Li Yunchong menatapnya tajam dan dengan serius memberi instruksi. Aku hanya memberitahumu ini, jadi jangan sebarkan. Jika ayahku mendengarnya, dia akan memukuliku sampai mati. Tapi ayahku bilang dia pergi ke pegunungan beberapa waktu lalu dan menyembuhkan 2 orang asing dengan resep obat ular rahasia keluarganya. Mereka tidak hanya membayar jasanya, tetapi juga memberinya beberapa ratus yuan tambahan sebagai bonus. Cat Egg, yang berpenghasilan tinggi, berbicara dengan penuh percaya diri, sambil mengejek, itu bukan apa-apa. Kudengar Kakak Fua bilang bahwa para ahli Tiongkok itu adalah majikannya, dan mereka harus menunjukkan beberapa dokumen kepada kepala desa sebelum setuju pergi ke pegunungan. Kalau tidak, dengan harga yang mereka tawarkan, tidak akan ada yang mau pergi. Mereka bahkan menyewa penerjemah kota seharga 500 sehari, tetapi mereka tidak datang. Akhirnya, Kakak Fua pergi ke pegunungan dengan bayaran 100 sehari, dan orang-orang bodoh di desa iri selama berhari-hari. Tapi ayahmu cukup puas dengan gajinya. Katanya itu lebih banyak daripada menangkap ular. Omong kosong. Balas Li Yunchong. Seandainya bukan karena para pembeli ular dari luar kota yang begitu tidak bermoral, ayahku pasti sudah kaya raya sejak lama dengan keahliannya menangkap ular. Pedagang dari luar kota hanya menawarkan 50 yuan untuk seekor kobra raja seberat 3 pon. Tahukah kau berapa harganya di luar kota? Setidaknya 300 yuan. Lalu kenapa ayahmu tidak pergi berjualan ular? Tanya Cat Egg. Jika dia cepat kaya, aku juga bisa ikut untung. Lihat Kakak Fua, dia sudah kaya raya, dan kita juga ikut untung. Dia pergi ke laut untuk menangkap ikan sebentar dan mendapat bonus 300 yuan. Apa kau tahu? Kau pikir berjualan ular di luar itu mudah? Kalau tertangkap, mereka akan bilang kau memperdagangkan hewan liar langka. Dan kau tidak hanya akan didenda tetapi juga dipenjara. Tahun itu, ayahku menangkap lebih dari 200 ular berbisa, berencana mencoba peruntungannya di kota. Siapa sangka, begitu sampai di pasar, bahkan sebelum menemukan pembeli, seseorang melaporkannya. Ia tidak hanya didenda, semua ularnya disita, tetapi juga dipenjara selama 15 hari. Setelah keluar, ayahku bersumpah tidak akan pernah pergi ke kota untuk berjualan ular lagi. Sayang sekali. Pada akhirnya, itu karena kita tidak memiliki saluran yang tepat. Jika kita memiliki saluran yang baik, akan ada begitu banyak barang berharga di pegunungan. Kita tidak akan membelinya seperti kubis lalu menjualnya kembali dengan harga emas. Sayuran milik saudara Fua bisa dijual dengan harga tinggi karena dia memiliki saluran yang tepat. Tentu saja, kualitas juga sangat penting. Bukankah itu sudah jelas? Jika kualitasnya tidak bagus, mengapa para bos kota besar itu datang ke kota kecil terpencil kita untuk membeli sayuran? Keduanya mengobrol sambil mencabuti rumput liar, dimulai dari topik wanita dan secara ajaib beralih ke topik saluran penjualan, dan yang mengejutkan, mereka membahasnya dengan cukup baik. Li Yunfei mengikuti anjing-anjing pemburu ke puncak gunung. Puncaknya relatif datar, berukuran sekitar 1 hektar, dan ditanami pohon buah-buahan. Sisi lain lereng bukit, yang miring ke utara, kurang penerangan dan curam, sehingga tidak ada yang mau menanam apapun di sana, dan juga belum dibuat teras. Namun, menanam beberapa pohon buah-buahan dan pohon teh tidak akan menjadi masalah. Ayah Li Yunfei tidak ingin puncak bukit itu terbuang sia-sia, jadi dia menanam cukup banyak pohon buah-buahan di sana. Tetapi sayangnya, panennya tidak banyak. Gold Coin dan Chopper Coin menggonggong beberapa kali dan bahkan mencoba berlari menaiki lereng bukit yang curam. Li Yunfei segera memanggil mereka kembali. Sekalipun hewan liar yang merusak ladang melon bersembunyi di lereng yang curam, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menangkap mereka. Karena lerengnya curam dan agak berbahaya, Gold Coin dan Chopper Coin mungkin tidak dapat menangkap mereka di lingkungan ini. Selain itu, Sekretaris Ju masih berada di ladang melon. Dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya, jadi dia harus kembali dan menemaninya. Aku akan berurusan denganmu malam ini, ancam Li Yunfei, memanggil kedua anjing pemburu itu sambil bersiap untuk kembali. Yang Yunu dan Jiang Qinqin baru saja sampai di puncak gunung ketika mereka melihat Li Yunfei hendak berbalik. Mereka sedikit tidak senang dan mengguncang lengannya, mengatakan bahwa mereka ingin melihat anjing itu menangkap mangsanya. Apa masalahnya jika lerengnya sedikit curam? Li Yunfei tidak ingin memprovokasi Jiang Qinqin, tetapi dia juga tidak ingin terlalu formal dengan sepupu kecilnya itu. Dia mencubit wajah Jiang Qinqin yang lembut dan cantik lalu mengancam,
Ada banyak ular berbisa di lereng bukit yang teduh itu. Jika kau berani menyelinap ke sana, aku akan memukulmu. Yang Yunu sangat malu. Dia menepis tangan pria itu dan memarahinya. Berani-beraninya kau. Aku sudah dewasa sekarang. Jika kau bertingkah seperti aku waktu kecil, aku pasti akan mengadu pada bibiku. Jiang Qinqin tertawa terbahak-bahak hingga tak bisa berdiri tegak, sambil menggoda, Li Yunfei, jadi kau benar-benar menampar pantat Yunu. Haha, bagaimana rasanya? Bukankah sangat kenyal? Kau tidak tahu. Saat aku menggendong Yunu hingga tertidur di malam hari, tubuhnya begitu montok, lembut, dan halus. Jika aku seorang pria, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk tidur dengannya semalaman. Satu-satunya yang disayangkan adalah aku tidak bisa menyentuh pantatnya, apalagi menamparnya. Li Yunfei merasa malu. Dia tidak ingin memprovokasi Jiang Qinqin, gadis yang tampaknya lembut namun berapi-api ini. Hal-hal seperti tidur bersama, sentuhan tangannya, dan sebagainya. Semuanya terlalu aneh. Saat Jiang Qinqin terus berbicara, matanya malah tertuju pada tubuh sepupunya. Bokongnya yang montok dan kencang serta dadanya yang berisi menunjukkan kedewasaannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sepupunya benar-benar telah dewasa. Dia bukan lagi anak kecil yang bisa dengan santai membuka pakaian dan bermain rumah-rumahan. Dia tidak bisa berbicara atau bertindak sebebas saat masih kecil. Kulit yang Yunu begitu putih sehingga rona merah di wajahnya tidak mudah pudar. Saat ia berlari ke ladang melon di kaki gunung, pipinya yang cantik masih semerah matahari pagi. Ditambah dengan sosok mudanya yang mempesona, ia tampak semakin berseri-seri dan menawan. Pandangan Li Yunfei telah berubah, dan dia mulai menganggap Yang Yunu sebagai wanita dewasa dan cantik, bukan hanya sepupu kecilnya atau teman bermain masa kecilnya. Tatapan Li Yunfei, disengaja atau tidak, membuat Yang Yunu sangat malu hingga ia tak bisa mengangkat kepalanya. Namun diam-diam ia merasa senang. Pesona menawan yang muncul di sudut matanya tak bisa disembunyikan, dan ia sering digoda oleh Jiang Qinqin. Di kebun melon, Sekretaris Zhu sudah memetik lebih dari 20 buah melon. Melihat bahwa dia belum menemukan buah yang matang lagi, dia mulai berlari menuju kebun semangka, berharap dapat memetik beberapa buah yang matang. Sayangnya, dia mungkin tidak tahu cara memilih. Dia membungkuk beberapa kali tetapi tidak berani memetik satu pun. Li Yunfei berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Sekretaris Zhu, sudah tidak ada lagi melon yang matang, tetapi kita bisa memetik beberapa semangka. Sangat mudah untuk mengetahui apakah semangka sudah matang. Ada perspektif dari ladang, dan ada perspektif dari pinggir jalan saat membeli semangka. Oh, apakah ada penjelasan di balik ini? Tanya Sekretaris Zhu dengan rasa ingin tahu. Li Yunfei menunjuk ke sebuah semangka yang tidak jauh darinya dan berkata, lihat semangka ini, ukurannya tidak terlalu besar, tetapi sudah matang. Tidak percaya? Lihat. Sambil berbicara, Li Yunfei mengeluarkan pisau kecil yang selalu dibawanya dan membuat sayatan segitiga pada semangka. Setelah sayat, daging semangka yang berwarna merah cerah terlihat, dan aroma khas semangka pun tercium. Sekretaris Zhu terkejut dan bertanya, bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Ajari saya, agar saya bisa pamer kepada para pemimpin nanti. Sekretaris Zhu tidak hanya penasaran, tetapi Yang Yunu dan Jiang Qinqin juga datang ketika mendengar keributan itu. Lihat, ada sulur-sulur di titik tempat batang terhubung ke sulur tanaman. Jika 2 atau 3 sulur di bagian depan dan belakang benar-benar kering, semangka itu pasti sudah matang. Jika Anda masih ragu, Anda bisa melihat bagian bawah semangka, yaitu tempat ujung batang menyempit. Jika ukurannya kecil, seperti lubang jarum, Anda bisa 100% yakin semangka itu sudah matang. Saat membeli semangka di pinggir jalan, gunakan metode kedua untuk menilai kematangannya. Cukup pilih semangka mana saja dan perhatikan apakah pangkal tangkainya kecil. Itu menandakan semangka sudah matang. Tentu saja, jika Anda lebih menyukai semangka yang matang 80 hingga 90%, Anda dapat memilih semangka dengan pangkal tangkai yang sedikit lebih besar. Dagingnya akan sedikit lebih keras dan renyah, tetapi rasa manisnya tidak akan berkurang. Sedangkan untuk menilai kematangan berdasarkan suara, itu tidak terlalu realistis. Berbagai varietas semangka memiliki ketebalan kulit yang berbeda, yang menghasilkan suara yang berbeda pula. Hanya petani semangka profesional yang dapat membedakannya. Sembari Li Yunfei berbicara, ia memotong semangka, bersiap untuk memotongnya agar bisa dimakan semua orang nanti. Setelah mengetahui rahasia memilih semangka, kelompok itu dengan antusias ingin mencobanya. Mereka berpencar, dan segera kembali, masing-masing membawa 2 buah semangka besar, meminta Li Yunfei untuk menilai apakah pilihan mereka cukup baik. Jika kalian masih tidak bisa memilih semangka yang tepat dengan metode pengujian sesederhana ini, lebih baik kalian membenturkan kepala ke tembok saja. Li Yunfei hanya melirik mereka sebelum tersenyum dan memberi selamat tidak buruk. Semuanya semangka yang matang, tidak akan ada daging putihnya. Sekretaris Zhu, melihat bahwa semuanya berjalan lancar, memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya hari itu. Ia memperkirakan tidak ada lagi melon matang yang tersisa di ladang.
Jadi ia mengambil sekantong kecil melon dan bersiap untuk kembali ke kota. Li Yunfei merebut tas anyaman dari tangannya dan berkata, "Ayo kita makan semangka dulu sebelum pergi. Kita ke gudang semangka di bawah. Di sana ada talenan dan pisau semangka, jadi akan lebih mudah memotong semangka di sana. Aku juga akan mencarikanmu tas anyaman khusus untuk membawa semangka." Sekretaris Ju belum pernah melakukan pekerjaan berat sebelumnya, dan membawa melon agak sulit baginya. Namun, dengan kehadiran dua wanita cantik, dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa membawanya. Melihat Li Yunfei sangat peka dan menawarkan untuk membantunya membawa melon, dia merasa sangat senang. "Baiklah, aku tadi mau mencoba semangka buatanmu. Melonnya enak sekali, semangkanya pasti sama enaknya." Kelompok itu mengobrol dan tertawa sambil berjalan masuk ke gubuk beratap jerami di tengah gunung. Di dalam, ada tempat tidur dan meja. Li Yunfei biasanya tinggal di sana bersama dua anjing pemburunya untuk menjaga semangka-semangka itu. Sesampainya di gudang melon, Li Yunfei memotong semangka. Jiang Qinqin dan Yang Yunu sudah mencicipi semangka itu 2 hari sebelumnya, dan mereka masih bersemangat untuk memakannya lagi. Seperti babi kecil, mereka menyeruput dan menghisap daging semangka yang berair, manis, dan lezat. Aromanya yang unik berubah menjadi energi spiritual yang samar, menyehatkan tubuh siapapun yang memakannya. Aku tak bisa menemukan kata sifat yang tepat untuk memuji semangka ini, jadi aku hanya bisa menggunakan kata-kata paling sederhana untuk mengatakan bahwa rasanya sangat lezat. Bahkan Sekretaris Ju, orang yang biasanya sangat teliti, memakannya dengan wajah belepotan jus, sama sekali mengabaikan penampilannya. "Haha, aku senang Sekretaris Ju menyukainya." Li Yunfei hanya makan sepotong semangka, tidak repot-repot berebut dengan mereka. Semangka di tempat tinggalnya jauh lebih enak daripada ini, dan dia bisa memakannya kapanpun dia mau. Melihat mereka makan, Li Yunfei merasakan kepuasan yang luar biasa. Tangannya pun tak tinggal diam. Ia memasukkan 6 buah semangka besar yang baru saja dipetiknya ke dalam tas anyaman lain. Semangka-semangka ini cukup berat, masing-masing beratnya sekitar 20 pon, dan keenam semangka itu memenuhi tas anyaman besar tersebut. Langit agak mendung, dengan gemuruh guntur yang samar. Sekretaris Ju menyadari hari sudah semakin larut dan cuaca tampak tidak menentu, jadi dia buru-buru pamit. Perpisahan yang disebutnya itu hanya untuk meminta Li Yunfei mengantarnya. Dia tentu saja tidak akan membawa 2 karung melon sepanjang jalan ke kota. Li Yunfei tahu bahwa waktunya adalah waktu pemimpin, jadi dia dengan sopan memintanya untuk tinggal beberapa saat lagi, lalu membantunya membawa semangka turun dari sawah bertingkat. Dia berjalan ke truk pickup Longhorn miliknya dan dengan santai meletakkan 2 karung semangka di bak belakang truk. Yang Yunu dan Jiang Qinqin menyeka mulut mereka dengan tisu dan berteriak kegirangan dari belakang, "Tunggu kami juga ingin naik." Truk pickup Dodge Ram Longhorn adalah kendaraan 2 pintu dengan 5 tempat duduk. Interiornya sama mewahnya dengan kendaraan off-road profesional. Sekretaris Ju berinisiatif duduk di kursi penumpang, menyisakan kursi belakang yang luas untuk kedua wanita cantik itu. Selama proses pelebaran jalan, batu-batu berserakan di permukaan jalan, sehingga sangat sulit untuk dibersihkan. Berkat banyaknya penduduk desa yang dipekerjakan untuk membantu, proyek ini berjalan dengan cepat dan sekarang telah diperlebar hingga ke selatan Lijiasai. Tahap pertama pekerjaan pelebaran akan segera selesai. Mendengar saran sepupunya, Li Yunfei dengan tegas memilih rute lama yang pernah mereka lalui, yaitu penyeberangan, dan berputar kembali ke jalan pegunungan yang tidak rata, menikmati lagi petualangan berkendara di luar jalan raya. Kedua gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, mengobrol dengan riang, benar-benar menikmati diri mereka sendiri, seperti menaiki roller coaster.